Yes, welcome teman-teman semua. Apa kabarnya malam hari ini? Aku lihat udah lumayan ramai nih di kolom chatbox YouTube. Halo, hai Gilbert, kenapa nyariin aku? I'm here. Hai teman-teman semua, waalaikumsalam. Muhammad Jauhari dan Biang Lala Merindu, mantap. Halo teman-teman, welcome. Gimana apa kabarnya malam hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Jadi nggak kerasa teman-teman, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua ya. Di hari pertama minggu kedua, hari ini sesinya apa? Hari ini kita ada Learn with Revoyu dan juga Ask Admission Anything. Jadi teman-teman semua di sini yang masih join, thank you banget. Ini udah masih hari pertama di minggu kedua, tenang aja kita masih ada acara agenda yang seru-seru banget sampai hari Jumat besok. Oke, ini udah ada 200 orang yang join nih di aku 206. Welcome teman-teman yang baru pada join. Oke, nah agenda kita hari ini mau ngapain aja. Mungkin teman-teman juga udah lihat ya di Discord untuk agenda-agendanya. Jadi yang pertama kita ada Learning with Revoyu bareng Kak Bergas. Terus nanti kita ada sharing session digital marketing bareng Kak Talita nih, admission counselor di Revoyu. Dan juga akan ada Q&A bareng Kak Talita. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya ke tim admission, misalnya penasaran soal proses admisi atau payment method, atau misalnya anything yang teman-teman masih ragu untuk join ke Full Stack Digital Marketing Program, boleh drop pertanyaannya. By the way, nanti bertanyanya di Slido ya, teman-teman. Link Slido udah ada di Discord, di channel Ngobrol Yuk. Boleh langsung klik aja link Q&A-nya. Nanti teman-teman bisa drop pertanyaannya di situ. Dan kalau misalnya teman-teman menemukan pertanyaan yang sekiranya mewakili pertanyaan dari teman-teman semua, boleh dikasih jempolnya biar nanti pertanyaannya naik ke atas. Jadi kita bisa jawab lebih cepat, oke? Dan jangan lupa yang terakhir, mungkin teman-teman ada yang lupa atau yang masih ingat kita Jumat kemarin nggak ada nggak ada menti. Hari ini ya mentinya teman-teman. Jadi wajib stay sampai akhir karena kita akan ada menti quiz di malam hari ini di akhir sesi, oke? Kita war menti lagi. Materinya apa? Materinya terkait materi hari Jumat kemarin bareng Kak Intan, oke? Jadi teman-teman make sure untuk join sampai akhir karena kita akan war menti lagi. Oke, nah gimana teman-teman udah siap untuk belajar lagi nih bareng Revoyu ya. Kita masuk ke sesi Learn with Revoyu, Building Conversation Through Copywriting Best Practice bareng Kak Bergas. Jadi udah pada siap nih? Wah, halo, aku baru baca chat lagi nih. Halo semuanya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, langsung aja aku persilahkan ke Kak Bergas ya teman-teman untuk sesinya. Enjoy guys! Terima kasih yang udah join di kelas ini, yang udah dengerin di YouTube. Thank you banget. Sebenarnya pembahasan malam ini lebih santai sih, lebih general aja, bahas yang ringan-ringan aja dulu. Nah, kita mau bahas soal gimana building conversation melalui copywriting ini, khususnya terutama karena saya di Revoyu instruktur sosial media, jadi copywritingnya khusus di sosial media aja. Nah, tapi sebelum kita mulai bahas copywriting, alangkah baiknya ketika kamu punya akun sosial media, terus kamu mau menentukan strategi copywriting kamu seperti apa, kamu udah tahu dulu nih audiens kamu siapa, lawan bicara kamu siapa, target audiensnya seperti apa sih, golongan A, B, C, male atau female, dan sebagainya, sehingga kamu tahu nih style copywriting seperti apa sih yang mau kamu gunain supaya copywriting yang kamu bikin nanti tepat sasaran gitu, bisa dimengerti oleh user, bisa dimengerti oleh target audience kamu. Jadi nggak percuma gitu copywriting, bahasa-bahasa yang kamu gunakan bisa dimengerti sehingga maksud kamu yang ingin kamu sampaikan dimengerti user dan mereka mau melakukan apa yang mau kamu tuju dengan copywriting itu. Jadi nggak percuma gitu copywritingnya. Nah, karena itu tadi, ketika kamu udah berhasil tahu lawan bicara kamu, udah tahu target audiensnya, akan mudah nih cari style copywriting, cari kata-kata yang tepat kayak gimana ya. Apakah gue harus formal, apakah gue harus semi formal, apa gue harus casual aja pakai bahasa sehari-hari. Nah, itu kan ditentukan oleh siapa target market kalian ya, siapa lawan bicara kalian, siapa yang akan membaca copy kalian. Nah, itu sih. Jadi yang terpenting sebelum kalian pelajari seluk-beluk copywriting, ketika kalian punya akun media sosial, kalian harus cari tahu dulu nih orang yang akan jadi lawan bicara kalian siapa sih, target marketnya kalian siapa sih, karena itulah yang
terpenting gitu dari proses copywriting ini. Nah, kalau udah tahu lawan bicaranya, kalau udah tahu target marketnya nih, kalian mau ngomong ke siapa sih nanti dengan copywriting ini, ya udah, ketika udah tahu, kita udah bisa nih ngomongin copywriting secara lebih teknik. Nah, copywriting itu pentingnya apa sih? Mungkin banyak orang yang nanya kayak gitu. Copywriting itu bisa ngasih brand kalian sebuah identitas gitu. Kalian pasti sering deh nemuin slogan-slogan yang dimiliki brand yang mana nempel banget di kepala kalian gitu. Misal kayak McDonald, I'm loving it gitu kan, pasti kalian udah mafhum banget lah, udah sering banget ngedenger tagline itu, jadi udah terbiasa banget dan udah tahu, oh kalau tagline-nya I'm loving it itu berarti kita lagi ngomongin McDonald. Nah, jadi copywriting itu bisa ngasih identitas kepada brand kalian. Terus juga bisa nambahin value gini. New York Cereal Milk gitu kan. Itu mungkin harganya kalau udah namanya New York Cereal Milk itu mungkin harganya udah lebih mahal, padahal secara bahan itu cuma susu ultra ditambah biskuit Mary Regal aja. Kalau susu ultra ditambah biskuit Mary Regal mungkin harganya katakanlah 2 itu 20.000 gitu ya. 10.000. Tapi ketika udah disatuin dan diubah namanya pakai copywriting menjadi New York Cereal Milk, nah itu harganya udah bisa mungkin 30.000 sendiri, 40.000 sendiri. Nah, di mana copywriting itu bisa ngasih value kepada apa yang kalian jual, produk yang ingin kalian jual, atau segala macam sesuatu yang ingin kalian berikan kepada audiens, kepada konsumen, kepada user kalian. Nah, si copywriting itu bisa ngasih value itu, bisa nambahin value. Nah, selain itu, copywriting juga bisa bikin sukses goal-goal kalian, terutama yang berkaitan dengan sosial media ya. Gimana dia bisa ningkatin sales ini dalam target yang sangat advance ya. Terus juga bisa ningkatin komen. Kalau kalian mau generate komen, mau ningkatin komen di media sosial kalian, di Instagram, nah kalian bisa manfaatin pakai copywriting yang baik dan tepat. Kalau kalian mau gayat likes banyak, kalian juga bisa main headline copywriting yang bagus nih di media sosial. Kalian bisa bikin konten kalian dapat banyak likes melalui style copywriting yang tepat. Terus juga copywriting juga bisa ngajak audiens, ngajak user kalian untuk nge-share konten kalian. Jadi kalau kalian mau nambah share kontennya, kalau kalian mau konten dilihat orang lebih banyak lagi, kalian bisa manfaatin pakai penggunaan copywriting style yang tepat nih. Terus juga bisa ningkatin traffic kalau kalian kerja di sebuah media gitu, atau kalau kalian punya website, mengembangkan sebuah website, copywriting yang tepat itu bisa membantu untuk meningkatkan traffic website kalian. Gimana kalian ngajak orang untuk klik link yang kalian taruh, gimana kalian ngajak orang untuk baca tulisan yang kalian post di media sosial melalui copywriting yang tepat. Nah, itu kan pada akhirnya bisa membawa user lebih banyak lagi ke dalam website kalian. Nah, yang terpenting dari copywriting di media sosial adalah setiap platform itu punya gaya masing-masing, punya gayanya sendiri-sendiri. Kita mungkin bisa kadang-kadang naruh copywriting yang sama di seluruh media sosial. Itu nggak salah juga, tapi alangkah baiknya kalau kita mengerti nih bahwa di masing-masing platform media sosial itu mereka punya pendekatan copywriting yang berbeda. Kayak di YouTube gitu, lebih straight to the point. Tapi kalau itu kita berbicara soal deskripsinya ya. Tapi ketika kita berbicara soal judul, YouTube itu baiknya adalah mengandung headline-headline yang clickbait gitu. Nah, kenapa sih kita perlu straight to the point? Karena YouTube itu di dalam deskripsinya juga menerapkan aspek-aspek SEO gitu, sehingga kata-kata kunci, keyword penting yang kalian masukkan di deskripsi atau hashtag-hashtag yang kalian pasang di judul itu akan berguna dalam proses user mencari video dengan keyword tersebut. Terus kalau di Twitter itu
lebih bebas, bahasa yang digunain mungkin sama aja kayak bahasa yang kita gunain dalam verbal ngomong sama orang langsung sehari-hari gitu. Bahasanya lebih casual, kalian bisa gunain bahasa yang kalian pakai sehari-hari di Twitter, nggak terlalu formal, it's okay. Meskipun kita berbicaranya dalam brand ya, kita ngomong santai, casual, pakai kata-kata slang gitu, nggak masalah sih kalau di Twitter, karena emang platformnya habitnya menggunakan bahasa-bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Kalau Instagram lebih to the point, terutama karena Instagram kan sebenarnya visual base ya. Kalau kalian bermain copy di ranah atau di platform yang visual base kayak Instagram atau TikTok gitu, nah penting untuk punya headline yang menarik gitu, penting untuk punya headline yang powerful, terutama ketika copy itu, ketika headline itu ada di visualnya ya, di bannernya gitu, copy on banner. Nah, di Instagram kalian perlu banget tuh punya headline yang powerful. Nanti di berikutnya saya akan jelasin gimana caranya bikin headline yang menarik gitu, bikin headline yang powerful dan tipikal headline-headline yang bisa menarik perhatian para pembaca lah. Terus kalau di Facebook, sebenarnya Facebook ini platform yang cocok banget untuk storytelling karena kita bisa naruh copywriting secara lebih berbentuk cerita gitu, storytelling di mana nggak ada batasan teksnya gitu, kayak di Twitter kan teksnya terbatas ya, kecuali kalau kita mau bikin thread dan itu juga panjang. Kalau di Facebook kan kita mau bikin, katakanlah mau nulis cerita pendek yang katanya banyak banget, itu bisa gitu di Facebook, bisa masuk di sana. Dan karena target market Facebook itu katakanlah lebih tua ya daripada target market platform-platform seperti di Twitter atau Instagram atau TikTok. Nah, di Facebook ini usahain gunain kata-kata yang ringan, gunain kata-kata yang mudah dimengerti aja, semi formal aja lah, nggak terlalu casual kayak di Twitter, tapi juga nggak formal-formal banget, kayak katakanlah di LinkedIn gitu. Ketika kita ngomong di LinkedIn kan secara profesional ya, tapi kalau di Facebook pasang copywriter yang lebih ringan aja, tapi dengan gaya bertutur yang baik, gaya bercerita yang baik. Nah, kalau di Instagram itu trennya lagi ke gimana orang brand, entah itu bisnis tertentu atau entah itu akun personal gitu, nge-guide minat audiensnya melalui copy-copy yang punya headline bagus di depan. Jadi bentuk postingannya itu biasanya sekarang lagi ngetrennya carousel, tapi gimana dia di depannya itu di image pertama itu mereka nampilin headline yang bagus gitu, yang menarik. Terus juga jangan lupa di Instagram itu ketika kalian bikin sebuah postingan gitu, sebuah copy, itu pastikan kata-kata yang paling menarik atau kata-kata yang bisa mengundang perhatian audiens itu di highlight gitu. Kayak yang postingan di bawah paling kanan itu yang kumparan soal TNI dan Polri razia. Kata-kata razia di highlight. Kenapa sih kata-kata razia yang di highlight? Karena razia ini kan sesuatu kata yang bisa menarik perhatian banyak orang ya. Orang takut dirazia. Kalau ada razia orang pilih menghindar. Karena itu si copywriternya ini nge-highlight kata razia gitu, dimerahin, di bold. Nah, hal-hal kayak ginilah yang lagi tren di Instagram sekarang. Gimana kita bisa membuat para pembaca tertarik untuk membaca isi konten Instagram kita, terutama ini yang sifatnya carousel dan text based ya. Nah, kayak ginilah contohnya gimana carousel itu lagi tren lah di Instagram, tipe-tipe konten yang kayak gini. Kalian sering lihat lah kontennya cuma teks semua, tapi yang ditaruh di pertama itu cuma headline-nya aja, baru isinya di slide selanjutnya. Seperti yang awas salah kaprah. Nah, itu kan lumayan menarik tuh. Apa nih yang salah kaprah gitu. Jadi kalian ingin lanjut membaca, dan biasanya sekarang trennya adalah di Instagram itu diakhiri oleh CTA nih, ajakan untuk kalian share
postingannya, kalian like postingannya, kalian komen postingannya. Nah, ajakan-ajakan ini tuh berguna untuk ningkatin engagement, dan copywriting yang seperti ini, copywriting dalam tanda kutip copywriting minta-minta seperti ini, itu nggak masalah, karena toh akhirnya bisa menarik perhatian audiens atau bikin audiens melakukan aksi yang kalian inginkan, entah itu share, entah itu komen, entah itu likes, dan sebagainya. Nah, kalau di Facebook yang ringan-ringan aja tapi to the point gitu, mau menyampaikan apa sih di Facebook? Misalnya kalau di Tokopedia dulu Facebook jadi tempat promo-promo yang misalnya promonya tuh lebih target audiensnya ke ibu-ibu gitu, grocery gitu. Nah, itu ditaruh di Facebook gimana kita ya udah nampilin, ceritain aja promonya ada apa, yang dijual apa, dan diskonnya berapa. Lebih straight to the point aja, lebih bercerita. Kecuali kalian mau postingannya lebih ke arah humanize ya, cerita-cerita orang, cerita personal, cerita pendek, itu panjang-panjang nggak apa-apa. Tapi ketika tujuannya untuk jualan gitu, nah itu lebih sampein yang to the point aja. Highlight promo-promonya, highlight benefit-benefitnya, ada diskon apa, barang yang dijual apa, dan itu yang di bold dan yang disampaikan ke audiens. Kalau di YouTube seperti yang udah saya jelasin tadi, di deskripsi usahain gunain keyword-keyword yang berkaitan dengan video kalian. Kalau video kalian berkaitan dengan sebuah keyword yang trending gitu, atau yang lagi rame dicari di YouTube, kalian bisa masukin itu aja di deskripsinya. Kalian bisa sertakan itu, tapi di deskripsi juga pastikan apa yang ingin kalian sampaikan di video itu setidaknya tergambar dengan cukup jelas. Terus kalau di judul, usahain bikin orang penasaran, oh ini videonya tentang apa sih, sehingga orang tertarik untuk klik. Ya kalian pasti sering lihatlah atau sering terpancing gitu dengan judul-judul clickbait di video-video YouTube. Pada akhirnya itu bisa mendatangkan view yang banyak kan. Nah, kalau di Twitter, seperti yang tadi saya bilang, copywriting yang kita gunakan bahasanya lebih casual gitu, bahasa yang kita gunakan sehari-hari kayak ngobrol sama temen aja lah. Walaupun kalian menggunakan akun brand yang resmi ya, tapi di Twitter kalian tetap bisa kok menggunakan bahasa-bahasa casual, bahasa-bahasa informal, sehingga interaksi yang akan kalian dapatkan dengan audiens itu lebih baik ketimbang kalian kaku gitu. Dan ingat, di Twitter ini juga karena platformnya sangat mendukung untuk diskusi dua arah, jadi usahakan kalian juga interaktif gitu di Twitter, dalam arti ngajak audiens menjawab sebuah pertanyaan dan memantik diskusi, terus kalian juga jawabin komen. Nah, di Twitter kalian bisa explore nih copywriting mana sih yang menarik dan mana sih yang bisa rame engagement-nya. Kalian bisa explore itu di Twitter, karena di Twitter nggak ada batasannya. Ketika kalian lihat di Twitter rame style copywriting itu, kalian kemudian bisa terapin itu di Instagram. Kalian bisa bikin konten-konten dengan headline yang seperti kalian bikin di Twitter. Ya jadi Twitter bisa jadi tempat explore lah, karena di Twitter kata-kata seperti mimin, mutualan, mager, atau kata-kata slang sebagainya bisa kalian guna ini. Jadi kalian bisa explore kata-kata yang cocok dengan persona akun kalian, sehingga kalian bisa terapin di seluruh media sosial. Nah, salah satu kaidah atau rumus copywriting yang populer digunain, mungkin kalian yang udah pernah belajar juga tahu nih sama rumus ini, adalah rumus AIDA plus C. Mungkin kalian taunya AIDA doang ya, tapi saya tambahin C karena melihat habit orang-orang Indonesia kebanyakan sih. Nah, A yang pertama adalah attention gitu. Gimana kalian tugasnya adalah memancing atensi user, kalian memancing atensi audiens, memancing atensi followers kalian melalui konten yang kalian post gitu, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, entah itu di Twitter, di mana aja lah, pokoknya pancing atensi supaya orang mau berhenti scrolling Instagram demi untuk baca konten kamu itu. Pastikan
perhatian mereka terambil oleh konten yang kamu posting. Karena kenapa? Karena ketika kamu nggak berhasil meraih perhatian user kamu, ketika kamu nggak berhasil punya headline yang bisa bikin mereka scroll timeline gitu, nah maka udah selesai tuh konten kalian si I, D, A, dan C seterusnya dari rumus AIDA plus C ini nggak akan berguna gitu. Karena itu si A di awal ini, si attention ini benar-benar harus kalian bikin powerful. Kalian harus punya headline yang bagus sehingga bisa bikin mereka stop scrolling, stop lihat timeline, baca konten kamu, dan terkumpullah semua proses AIDA plus C ini. Nah, I-nya adalah interest gitu. Ketika kalian udah berhasil mengambil atensi audiens, ketika kalian udah bikin audiens kalian stop scrolling, sekarang saatnya bikin mereka makin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang konten kalian gitu. Nah, gunakan fakta menarik tentang produk kalian, terus kalian juga bisa jelasin kalau kalian jualan gitu ya, kalian juga bisa jelasin value-value apa sih yang ada di produk kalian, kalian bisa gambarin tuh keunggulan apa yang kalian punya, benefit apa yang mau kalian tawarkan kepada customer, sehingga ketika customer udah baca konten kalian, mereka tertarik gitu dengan produk kalian, mereka ingin tahu lebih banyak. Nah, ketika mereka udah tertarik pengen tahu lebih banyak, saatnya pancing mereka jadi punya hasrat untuk melakukan sesuatu yang kalian tuju gitu, entah itu membeli, entah itu klik link jualan kalian, entah itu nge-share, entah itu like, entah itu komen, pokoknya ngelakuin apapun yang kalian tuju, mereka jadi berhasrat punya itu. Karena itu kalian harus bisa memancing keinginan hasrat pembeli untuk melakukan aksi nih di dalam momen desire ini, AIDA di bagian D-nya ini. Kalian harus bisa memancing audiens, memancing followers untuk nggak cuma tertarik aja. Kalau tertarik, oke, mereka tertarik, tapi juga punya keinginan setelah tertarik. Entah itu keinginan untuk klik, entah itu keinginan untuk beli, dan sebagainya. Nah, setelah mereka tertarik dan punya keinginan, jangan berhenti di situ aja, tapi ajak mereka melakukan aksi tersebut. Ajak mereka klik, ajak mereka share, ajak mereka beli dengan kasih action nih. Mungkin kalau di copywriting kita sering mendengar istilah CTA ya, call to action gitu. Nah, bikin pembaca melakukan apa yang kalian inginkan dengan kasih CTA di setiap seluruh jenis copywriting di berbagai macam platform. Itu entah itu di Twitter suruh ngeklik link, entah itu di Facebook suruh nge-share postingan, dan sebagainya lah. Pokoknya entah itu di YouTube suruh subscribe, pokoknya kalian harus sebisa mungkin ngasih CTA nih di setiap postingan konten media sosial kalian, entah apapun bentuknya ya, nggak cuma jualan aja kok, nggak cuma nyari traffic, klik link aja kok, tapi sekedar share, sekedar like, sekedar komen, it's okay kok. Nah, yang terakhir adalah conviction. Conviction ini lebih ke gimana pembuktian bahwa udah ada orang nih yang berhasil melakukan AIDA sebelumnya nih. Ada orang yang berhasil beli, dan buat orang yang berhasil beli itu kasih testimoni gitu, kasih pernyataan tentang brand kalian, tentang produk yang kalian jual, misal kalian jualan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk nyoba gitu. Karena biasanya habit orang Indonesia itu kan lebih senang dalam melihat contoh ya. Kalau udah ada contoh bagusnya, oh orang-orang jadi percaya gitu, jadi tergerak. Karena itu di postingan media sosial, terutama nih untuk kalian yang udah jualan, konten testimoni itu sangat penting nih, konten yang membuktikan bagusnya produk kalian, konten yang membuktikan enaknya produk kalian kalau kalian jualan makanan gitu misalnya, itu jadi sangat penting untuk ditampilkan di media sosial. Kenapa? Karena habit orang-orang Indonesia kan senangnya lihat contoh nih, kalau udah ada yang berhasil, kalau udah ada yang bagus, oh berarti mulai percaya, mulai tergerak. Nah, ini untuk menguatkan itu aja sih, menguatkan supaya mereka ketika udah melihat, oh ada contoh bagusnya, baru mereka mulai
mulai action juga gitu. Mereka ikutan beli juga, ikutan klik juga, ikutan nge-share juga, atau ikutan like juga. Nah, konsep AIDA plus C ini punya rumus sederhana, yaitu yang pertama pasang headline yang bagus. Yang kedua adalah kasih interest gitu, kasih sesuatu yang menarik minat, menarik perhatian audiens kalian. Terus kasih alasan penguat kenapa mereka harus melakukan aksi tersebut, dan kasih CTA, baru ketika itu semua udah berhasil, kasih testimoni. Nah, saya mau coba mendedah rumus ini satu persatu ya. Kita mulai dari headline dulu. Nah, kenapa sih headline itu penting gitu? Karena 8 dari 10 audiens kamu itu mungkin cuma lihat headline aja awalnya. Mereka mungkin nggak peduli sama isi konten kamu sebelumnya, sebelum mereka ngelihat headline gitu. Sebelum mereka berhenti scrolling timeline karena headline kamu itu, mereka mungkin akan lewat begitu saja konten kamu, akan di-scroll aja, di-skip aja, nggak akan kebaca tuh konten kamu. Tapi karena headline kamu menarik, karena apa yang kamu sampaikan di awal tadi udah berhasil memancing perhatian, maka mereka mau stop, mau baca konten kamu, mau tahu lebih jauh. Nah, ini kayak ya kalau kamu mungkin lihat sebuah film gitu, kamu lihat trailernya dulu kan, kalau menarik lanjut, kalau enggak ya udah stop di situ aja. Nah, ini hampir sama kayak gitu sih, bahwa ketika trailernya menarik, lanjut mau nonton filmnya, tapi ketika enggak, trailernya nggak menarik nih, ternyata dari trailernya aja udah jelek. Kadang-kadang ada juga kan orang yang ngomong gitu, skip aja. Nah, kayak gitu juga dengan headline ini, ketika udah jelek, ketika udah nggak menarik, ya udah akan di skip aja sama pembaca. Nah, headline kamu itu mungkin adalah satu-satunya gitu, bukan yang pertama, tapi mungkin cuma satu-satunya yang akan dilihat oleh audiens kamu. Mungkin di bagian konten kamu yang udah kamu siapin begitu panjangnya, begitu menariknya isinya, tapi ketika headline yang nggak berhasil powerful, nggak berhasil menarik perhatian, yang dilihat ternyata cuma headline-nya aja. Jadi isinya yang udah kamu siapin itu, apalagi kalau di Instagram dengan carousel ya, itu akan terbuang percuma, akan sia-sia. Sayang banget gitu, kalian udah effort banget bikin konten, udah siapin, udah research gitu, udah siapin grafis yang bagus, tapi ternyata headline kalian nggak menarik perhatian, ya udah di skip aja. Reach-nya konten kalian kecil, impression konten kalian kecil, ya udah gitu. Jadi secara perhitungan engagement-nya jelek, engagement rate-nya kecil banget, sehingga kalian anggap konten tersebut gagal atau salah, nggak digunain lagi. Padahal belum tentu. Padahal mungkin yang salah cuma headline kalian aja. Isi konten kalian mungkin belum tentu salah, mungkin menarik bagi orang-orang yang melewati konten tersebut. Cuma karena headline kalian jelek, nggak menarik, nggak memancing perhatian, jadinya ya dilewatin gitu aja. Nah, saya punya tips kalau kalian mau bikin headline itu, perhatiin 5 hal ini. Yang pertama adalah angka. Gini deh, kalau kalian sering kan lihat ini 10 HP termurah di bawah 2 juta gitu. 10 HP terbaik di 2021. Itu kan sesuatu yang menarik. Wah, ini terbaik nih, 10 terbaik. Lihat terus ini 7 makanan rendah kalori gitu. Yang headline yang mengandung angka, terutama ini 3 brand sepatu terbaik gitu, 3 brand sepatu terbaik, udah 3 brand ada terbaiknya lagi. Wah, jadi orang-orang kepo, 3 brand terbaik apa sih? Atau ini 5 brand smartphone terlaris di 2019 gitu. Wah, udah 5 doang yang paling terlaris lagi. Mau kepo, siapa tahu HP gue masuk. Nah, penggunaan angka di headline gitu, angka-angka terutama yang jumlahnya nggak banyak dan dispesialkan gitu, itu berpeluang menarik perhatian pembaca kalian gitu. Jadi mau tahu gitu, mau kepo, kira-kira 10 terbaik apa sih? Atau karena saya suka bola gitu, inilah 10 pemain dengan gaji tertinggi di dunia. Wah, saya kepo siapa aja nih, ada Cristiano Ronaldo nggak? Kayak gitu. Jadi ada angka-angka, put angka di situ, masukin angka di headline kamu, dan
kaitin angka tersebut dengan sesuatu yang spesial, termahal lah, terbaik lah, termurah lah, atau terbagus lah, dan sebagainya. Ada angkanya, ada spesialisasinya apa. Dan angka itu usahain paling banyak 10 lah. Jangan, nggak usah 100. Kalau 100 apa spesialnya dari 100 gitu kan. Tapi ketika 10, 7, 5, 3 itu bikin spesial. Jadi kalau ada angka-angka di headline kalian itu bagus sih. Yang pertama ada angka. Yang kedua ada pakai alasan. Jadi di headline kalian tuh menampilkan alasan. Misalnya karena ini gitu, Messi pindah ke PSG gitu. Karena inilah alasan Messi pindah ke PSG. Kalau yang sering nonton bola mungkin lagi ngeh kalau isu ini lagi trending gitu. Nah, atau biasanya kan inilah rahasia di balik melonjaknya harga bawang, atau inilah cara cepat untuk bla 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 bla. Karena ini episode ikatan cinta nggak selesai-selesai atau sebagai macamnya lah. Nah, penggunaan alasan karena inilah alasannya, inilah rahasianya, penggunaan kata yang menawarkan jawaban atas pertanyaan tertentu gitu, itu bisa menarik perhatian audiens. Nah, ini ada contoh dari Amiluddin Alwi. Ini alasan kamu di ghosting, cek faktanya. Nah, kayak gitu-gitu kan menarik tuh. Jadi, wah, pengen tahu deh karena dikasih alasannya. Jadi kalian udah tahu nih. Nah, penggunaan kata karena ini alasannya, rahasia di balik apalah, entah itu kalau misteri-misterian gitu. Nah, penggunaan kata-kata yang seakan-akan bisa menjawab pertanyaan kalian selama ini itu menarik banget buat para pembaca. Padahal ada aja konten-konten yang penggunaan kata karena ini alasan. Padahal ketika kita udah baca, kita udah berhasil penasaran nih, tapi ternyata isinya sama sekali nggak jawab alasan itu. Tapi at least sebagai headline itu udah berhasil mancing perhatian pembaca kalian. Karena itu selain angka, kalian juga bisa nih gunain hal-hal reason inilah alasannya, karena ini, atau rahasia di balik bla bla bla. Gunain kata-kata seperti itu. Terus ada gunain juga kata-kata yang bisa memancing emosi audiens atau user kalian gitu. Sering gagal interview kerja, ini kesalahan yang harus kamu hindari gitu. Nah, salah interview kerja, gagal interview kerja itu kan bisa memancing emosi. Oh, mungkin gue pernah gagal nih dalam interview kerja. Oh, mungkin gue sering nggak diterima nih gara-gara udah sampai tahap interview tapi tiba-tiba ditolak. Jadi kan pengen tahu ketika ada postingan yang ngasih tahu itu kegagalan di balik interview kerja dan sebagainya gitu. Nah, jadi cobalah bikin headline yang bisa menarik emosi atau bikin aspek emosional user kalian itu tergugah gitu. Oh, jadi aduh, ini kayak pengalaman gue nih. Gue mau tahu juga, siapa tahu dapat tips menarik gitu. Nah, gunain kata-kata yang bisa memancing emosi audiens kalian gitu, memancing atensi user kalian. Terus kayak ada 3 kesalahan yang harus kamu hindari sebelum 30 tahun gitu, atau kesalahan-kesalahan yang harus kamu hindari sebelum 30 tahun. Emang ada kesalahan-kesalahan apa aja yang harus gue hindari sebelum 30 tahun? Kan jadi bertanya-tanya tuh, muncul kegelisahan di situ. Nah, jadi akhirnya cobalah baca, walaupun ternyata isinya kurang penting, tapi at least sebagai headline itu udah berhasil menarik perhatian pembaca gitu. Jadi coba gunain kata-kata yang bisa menarik emosi pembaca kalian. Terus ada lagi kemudahan nih, gimana kopi yang kalian tawarkan tuh menawarkan cara cepat gitu, cara cepat hilangkan kantong mata, cara turun 10 kg dalam 1 pekan, lunas KPR di usia 31 tahun gitu misalnya kan. Ala-ala
kalau orang Indonesia ngedengar sesuatu yang bisa di-achieve dengan cepat tuh tergugah gitu, gampang tergugah. Waduh, cepet juga nih orang lunas KPR di usia 30 tahun. Walaupun pas dibaca ternyata udah kaya dari sononya ya, tapi at least itu bisa memancing kita untuk mau tahu gitu, untuk nonton videonya. Kan sering tuh, kalau kalian lihat YouTube deh, sering tuh kan, lunas KPR usia 30 tahun gitu. Padahal bapak ibunya ya udah kaya dari sononya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang bisa memancing kita pengen ngelihat juga cara dia gimana sih bisa lunas KPR di usia 30 tahun, gimana sih cara ngurangin kantong mata, hilangin kantong mata dalam waktu 3 hari atau turun 10 kilogram dalam 1 pekan. Mau tahu kan gimana sih caranya, karena itu keluhan-keluhan kita sehari-hari gitu, keluhan-keluhan yang kita punya, tapi ada orang nih yang berhasil ngelakuinnya dengan cepat. Nah, kita penasaran kan caranya gimana. Jadi ketika kalian bikin headline nih, usahain ada itu penggunaan kemudahan nih, kasih kemudahan cara cepat apalah, bla 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 dalam 1 pekan dan sebagainya. Terus ini sesuatu yang personal kayak tadi, kisah kami lunas KPR di umur 31. Itu kan sesuatu yang personal dan bikin orang mau tahu caranya kan. Terus pengalaman sukses founder Tokopedia dari penjaga warnet jadi CEO gitu misalnya. Nah, kan kita pengen tahu tuh kisah sukses seperti apa sih, kok bisa ada orang dari penjaga warnet jadi CEO unicorn gitu. Kan penasaran tuh. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kisah-kisah personal yang bisa diklikbaitkan, kisah-kisah personal yang bisa dikemas jadi sesuatu yang menarik, itu bisa ditaruh banget di headline. Cara cepat, angka-angka, terus kata-kata yang emosional, kemudahan-kemudahan, dan kisah-kisah personal. Nah, 5 hal ini yang bisa kalian kemas, yang bisa kalian bungkus untuk bikin headline konten sosial media, entah dimanapun gitu, nggak cuma di Instagram aja kok, di Twitter juga bisa, di YouTube jadiin judul juga bisa, di TikTok juga bisa, di Facebook juga bahkan bisa. Jadi untuk bikin headline, ini ada 5 kata kunci favorit lah yang harus kalian ketahui, dan semoga kalian juga sejauh ini kalau ada yang kerja sebagai copywriter atau sosial media spesialis udah menggunakannya gitu. Nah, terus ketika udah bisa bikin headline, gimana sih cara cari tahu apa yang lagi rame gitu, apa yang lagi diperbincangkan banyak orang, apa yang lagi dicari-cari orang gitu. Nah, kita kan harus tahu nih, mungkin kalian jualan kopi gitu, punya coffee shop gitu. Tapi kalian mau tahu nih kira-kira orang-orang tuh lagi sukanya sama kopi apa ya? Yang lagi rame tuh kopi yang kayak gimana ya? Yang lagi rame tuh orang pada promo apa ya? Nah, untuk bisa bikin kalian ikut di dalam tren tersebut dan terus up to date, salah satu yang bisa kalian cari adalah temukan interest orang-orang nih. Salah satunya adalah dengan nomor 1, explore Google Trend. Nah, Google Trend tuh biasanya dalam 1 hari per hari itu berubah kata kunci yang orang-orang cari. Ini juga bagus buat kalian yang benar-benar pekerjaan sehari-harinya adalah bikin konten. Bikin konten dalam artian kalian bisa bikin konten apa aja yang nggak cuma jual satu produk tertentu gitu. Nah, kayak yang saya cari ini kan waktu itu sebelum Tahun Baru Islam gitu. Itu di tanggal 8 Agustus 2021 kemarin. Momennya sebelum Tahun Baru Islam. Pas saya cari Google Trend lagi bahas apa sih yang banyak, ternyata yang banyak emang berkaitan dengan Tahun Baru Islam. Dalam hal ini adalah doa awal tahun dan doa akhir tahun. Terus related search-nya juga kata-kata itu, doa akhir tahun Islam, Muharram, Tahun Baru Islam, doa 1 Muharram 2021. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi kalian bisa tahu nih, apa sih yang lagi rame dicari orang, apa sih yang lagi rame diperbincangkan orang dari si Google Trend ini, sehingga kemudian kalian bisa bikin konten dari situ. Bisa contoh bikin headline, 5 ucapan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah gitu.
atau kumpulan doa awal tahun yang harus kamu ingat. Nah, kalian setelah tahu orang-orang lagi cari apa, yang rame apa, kalian bisa bikin konten dari situ. Jadi gampang tuh. Isinya juga kalian ya tinggal cari di Google Trends itu yang menarik apa, yang bagus apa, kalian bikin deh konten. Nah, konten-konten yang sedang mengikuti tren seperti itu tuh, peluang untuk dilihat lebih banyak orang dan peluang untuk dapat engagement-nya juga lebih tinggi. Terus, kalau kalian punya jualan atau sedang berada di dalam sebuah brand yang produknya itu spesifik gitu, kalian bisa nih nge-search, kalian nggak mungkin produk kalian nggak relate sama tahun baru Islam, gue nggak bisa tap ini di tahun baru Islam. Kalian bisa cari benar-benar di Google itu keyword yang sesuai dengan produk yang kalian jual. Misal saya lagi kerja di Nokia Indonesia gitu, saya searching aja smartphone gitu, HP murah. Nah, nanti Google ngasih jawaban tuh, HP murah tuh topiknya yang relate apa aja sih? Ternyata ada Xiaomi, Samsung, dan Samsung gitu. Terus kalau keyword-keyword yang biasanya orang cari itu soal smartphone itu apa sih? Ternyata ada HP murah 2021, HP terbaru 2021, Poco X3, HP murah 2021, Realme, dan sebagainya gitu. Nah, ini tuh penting. Kenapa? Karena ketika yang kalian jual produknya atau brand yang kalian jual itu outputnya yang udah spesifik, kalian bisa lihat nih kira-kira di industri kalian gitu, di produk kalian yang lagi rame soal apa sih. Nah, dari situ kalian bisa bikin konten alternatif tuh. Kalian bisa explore, kalian bisa cari tahu misal 5 biji kopi terlaris di Indonesia. Nah, kalau kalian lagi jualannya kopi dan siapa tahu di antara 5 biji kopi terbaik itu ada yang kalian jual gitu. Nah, penting nih untuk tahu tren, untuk tahu apa yang lagi dicari orang. Nggak cuma tren yang general aja ya, tapi juga tren yang spesifik tuh bisa kamu cari sebelum akhirnya tren tersebut, popularitas tersebut bisa kalian jadiin konten. Yang ketiga adalah lihat di sosial media nih, lagi ngetren apa sih. Bentar, saya minum dulu. Misal di Twitter, kalian bisa lihat tuh yang lagi rame apa, yang jadi perbincangan apa ya, yang jadi trending topik apa. Kalian bisa tahu kan, jadinya kalian bisa bikin konten juga tuh soal itu. Terus kalian juga bisa lihat nih di Instagram, kalian kan tahu ya, ada aja akun-akun yang bahasannya cuma bahas sesuatu yang lagi populer aja nih di Indonesia. Banyak tuh kan akun-akun yang postingannya cuma isinya topik-topik populer aja. Nah, kalian bisa lihat tuh akun itu posting apa. Kalau ada yang menarik dan cocok sama brand kalian untuk tap in, kalian bisa bikin konten tersebut. Kalian bisa bikin copywriting style yang membahas topik tersebut, sehingga pada akhirnya konten kalian up to date dan berpeluang dilihat banyak orang gitu, reach-nya tambah besar karena kalian lagi bahas topik terkini gitu. Nggak melenceng lah dengan bahasan yang lagi rame sekarang. Karena itu selain lihat Google Trends, selain searching keyword yang spesifik sesuai industri kalian, kalian juga bisa lihat tren di media sosial. Ya coba aja tap in ke momen-momen yang lagi trending, kayak Olimpiade kemarin kan banyak tuh brand apa aja malah yang tap in ke momen Olimpiade, walaupun mereka nggak jualan alat olahraga atau sebagainya, tapi mereka coba tetap relate gitu, coba tetap faktual sehingga konten mereka jadi berpeluang lebih banyak disukai orang. Nah, selain itu ada satu situs namanya Answer the Public. Itu dia menyediakan nih kira-kira dalam satu keyword itu pertanyaan atau apa aja sih yang sering dicari orang pada satu keyword tertentu. Ini bahkan lebih banyak gitu daripada yang tadi saya cari di Google itu yang cuma 10. Ini coba saya klik linknya. Nah, saya kemarin nyari kata kunci Barcelona gitu, karena Barcelona lagi trending kan di dunia persepak bolaan. Nah, dari situ muncul tuh apa saja sih pertanyaannya orang banyak cari soal Barcelona. Kayak ini, siapa
yang mau Barcelona rekrut gitu, siapa yang mau Barcelona beli. Nah, terus siapa pemain Barcelona yang main hari ini, yang kayak gitu-gitu tuh. Pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya bisa kalian jadikan konten, ini lagi-lagi berkaitan dengan keyword di industri kalian gitu. Kalian ketik aja keyword kopi, entah kalian keyword aja, searching aja keyword skincare gitu, kalau kalian berada di brand atau bisnis skincare. Nah, kalian bisa cari nih keyword-keyword yang sesuai dengan bisnis kalian, sehingga muncul nih pertanyaan yang banyak dicari orang itu tentang apa sih. Jadi kalian bisa bikin konten dari situ, kalian bisa bikin copy yang menarik dari situ, kalian bisa bikin headline yang bagus tuh dari situ. Nah, selain itu ketika kalian udah tahu interest orang apa, yang lagi rame apa, yang lagi dicari-cari orang apa, baru kalian masukin value kalian gini. Kalian mungkin boleh posting hal yang disukai orang, tapi jangan lupa untuk memberikan postingan itu ada identitas kaliannya juga. Kalian juga harus menunjukkan value kalian, keunggulan kalian apa sih, sehingga kalau orang udah tertarik karena kalian bahas sesuatu yang emang lagi dicari-cari orang lagi atau lagi dibahas banyak orang, jadi orang itu juga bisa ngeh gitu kalau konten itu kalau brand kalian atau kalau akun kalian atau produk kalian tuh punya keunggulan tersendiri. Nah, dalam bikin copywriting kalian harus tahu tuh value kalian apa sih. Misal barang yang kalian jual itu vegan friendly gitu, atau kalau kalian jualannya smartphone kayak saya bisa highlight kamera gitu 50 megapiksel, atau kalau kalian promosiin sebuah event, kalian bisa kasih tahu tuh bahwa event ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku di PPKM level sekian gitu. Nah, kalian tunjukkan bahwa apa yang kalian jual gitu itu juga menunjukkan value, menunjukkan kebolehan kalian, menunjukkan kekuatan kalian. Nah, kayak gini nih, ini saya ambil contoh di luar semua ya, maksudnya brand luar semua, ada burger plant-based gitu. Mungkin di Indonesia udah banyak sebenarnya burger plant-based, tapi si Beyond Burger ini bilang kalau dia adalah burger plant-based pertama di dunia gitu. Tagline pertamanya di situ. Jadi kan itu ngasih value tersendiri buat mereka bahwa oh ini ternyata burger plant-based pertama nih di dunia. Padahal mungkin di belahan dunia lain udah ada duluan, tapi karena mereka berani ngasih value gitu, berani menampilkan sesuatu yang mungkin gak dimiliki oleh brand lain, jadinya bisa stand out gitu. Terus kayak yang di bawah ini ada biskuit gitu. Mereka kalau biskuit lain mungkin ngasih bahan pokoknya, bahan baku itu di belakang ya. Biasanya kita lihat brand makanan itu bahan bakunya di belakang kan ya. Gula dan sebagainya itu ditaruh di belakang. Tapi si biskuit ini tuh RX Bar ini dia taruh bahan bakunya di depan. Dan yang menarik adalah di paling bawah itu no BS itu bad stuff gitu. Jadi mereka menunjukkan bahwa bahan baku biskuitnya ini tuh nggak memakai bahan-bahan yang jelek lah, entah itu tanpa pengawet mungkin atau nggak ada pemanis buatannya. Nah, jadi mereka tulis tuh no BS, no bad stuff gitu. Jadi kan menarik nih, stand out. Mereka berhasil melalui copywriting itu, melalui tulisan, mereka berhasil menampilkan value mereka sebagai brand, keunggulan mereka apa sih. Terus yang ini ada medium gitu. Mereka bikin platform ini bukan untuk konten-konten clickbait, konten-konten yang cuma nyari page view doang, konten-konten yang banyak pop-up-nya, tapi mereka benar-benar bikin platform ini untuk manusia gitu. Orang-orang yang mengedepankan kualitas, orang-orang yang mengedepankan ide-ide yang original, orang-orang yang mengedepankan pengalaman membaca tanpa iklan gitu loh. Jadi usahain di setiap copywriting, terutama untuk kalian yang jualan nih, untuk kalian yang punya produk,
usahain kalian juga di dalam setiap copywriting, terutama ketika kalian lagi promo, entah kalian lagi launching produk, atau entah kalian lagi mau ada campaign tertentu gitu, tampilkan value keunggulan brand kalian di dalam sebuah banner sosial media gitu. Sehingga orang tahu apa sih bagusnya brand kalian, apa sih keunggulan produk kalian dibanding produk-produk lainnya. Nah, terus ini saya mau tanya, kira-kira kalau kalian melihat 4 banner ini, apa sih persamaannya dari 4 banner ini? Kira-kira apa sih persamaan dari 4 banner ini? Ada yang tahu nggak? Coba jawab di kolom komen. Nah, jadi keempat banner ini persamaannya adalah mereka punya CTA, call to action, di mana seperti yang udah tadi saya sampaikan, call to action itu di dalam setiap postingan sosial media sekarang ini itu sangat penting. Apapun tujuannya ya, untuk sekedar minta like doang, untuk sekedar minta subscribe doang, untuk sekedar minta komen doang, maksudnya nggak ada yang transaksional ya, dalam arti nggak minta beli gitu. Walaupun sekedar minta hal-hal yang remeh-temeh seperti itu, tapi itu tetap penting. Kenapa sih? Karena siapa tahu bisa bikin audiens kalian tergugah untuk melakukannya gitu. Oh, ternyata si akun ini di postingan ini minta like. Oh, ya udah deh, gue kasih like. Minta komen, gue kasih komen. Minta share, gue kasih share. Nah, si TA itu apapun tujuannya dan apapun bentuknya itu sangat penting. Entah itu di Twitter, di Instagram, di YouTube mungkin, atau di TikTok bahkan, itu sangat penting. Jadi pastikan ketika kalian bikin copywriting gitu ada CTA di ujungnya, entah apapun itu ya, terutama yang ada di media sosial, karena di media sosial kan pasti ada aksinya tuh, pengen entah itu cuma sekedar jawab pertanyaan doang. Nah, kalian pastikan kasih CTA tuh. Entah itu kalau saya kerja di media, saya minta audiens saya baca gitu, atau cek selengkapnya aja itu bahkan kan CTA. Nah, kata-kata yang seperti itu yang berguna memancing orang jadi penasaran mau melakukan aksi tersebut. Jadi penting banget nih CTA di dalam setiap postingan media sosial. Nah, dan salah satu tips dari saya adalah sebisa mungkin kalimat-kalimat yang lebih pendek itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau orang udah lihat kalimat kalian panjang-panjang banget gitu, udah numpuk banget teksnya, itu juga orang jadi malas bacanya. Terutama ini soal headline ya. Headline kalau bisa dipisahin tuh, yang pendek ditaruh di paling atas, di bold, atau kalau di Instagram dalam bentuk postingan carousel, headline-nya itu ditaruh di postingan pertama, dan ya udah headline aja gitu, nggak usah tampilin apa-apa lagi, cukup headline-nya aja yang benar-benar powerful. Ya udah, kalian kasih headline itu, udah deh, baru isinya di slide-slide berikutnya. Jadi usahain yang pertama itu kalimatnya jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak. Nah, terus ketika udah tahu nih cara bikin headline, cara cari tahu interest orang, terus build the conversation-nya gimana sih? Karena tadi kan ini tuh topik yang mau dibahas, tema besarnya gitu ya. Yang pertama adalah coba dengan tanya audiens kalian setuju atau enggak nih. Kayak ada konten cara terbaik hemat di Tokopedia gitu. Terus biar conversation-nya terus terjaga gitu, supaya orang nggak cuma nge-like doang, kami kasih CTA nih, gimana, mantap kan? Atau kamu punya cara yang lain? Kasih tahu di kolom komentar ya. Nah, dari pancingan CTA ini diharapkan orang tuh juga share gitu, cara-cara hemat menurut versi mereka. Nanti mereka tulis di kolom komen, dan dari situ conversation terus terjalin, kami balesin, jawab-jawabin lagi, dan jadi postingannya nggak berhenti di situ aja, ada interaksinya gitu. Atau yang kedua, kayak ini lagi ada konten tanaman di rumah cepat mati, mungkin kamu sering melakukan 3 kesalahan ini gitu. Nah, supaya conversation soal perbincangan tanaman ini terus berlanjut, di CTA dikasih pertanyaan tuh, mana yang pernah kamu lakukan, atau kamu ada info tambahan lagi, share di kolom komentar ya. Nah, coba minta terus audiens kalian untuk share tips dari mereka. Karena kenapa? Tips-tips yang dikasih audiens ini siapa tahu ada yang belum pernah kalian bahas dan
berikutnya kalian bisa jadiin konten juga. Jadi kalian punya banyak opsi konten nih untuk kalian bikin konten soal tanaman ini di kemudian hari. Jadi usahakan biar conversation terus terjalin, ada interaksinya antara kalian dan audiens, tanyain juga versi mereka tuh seperti apa. Terus ada soal power bank nih. Minto ini persona yang dibikin di media sosialnya Tokopedia ya. Minto coba 3 power bank populer di Tokopedia. Terus biar conversation-nya terus terjalin, dikasih CTA nih. Menurut kamu baiknya Minto keep yang mana ya? Atau kamu ada rekomendasi power bank lain yang lebih kece? Share di kolom komentar ya. Nah, nanti dari rekomendasinya audience atau followers ini, selain bisa ningkatin interaksi gitu, conversation, juga bisa jadi tabungan kita untuk bikin konten di kemudian harinya. Jadi penting sih untuk terus ngajak audiens interaksi untuk terus keep conversation di setiap media sosial. Nah, terus bisa nanya pertanyaan-pertanyaan remeh-temeh aja. Kayak yang Tokopedia ini, tomat itu sayur atau buah sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan yang bisa memancing banyak interaksi tuh. Pasti ada aja yang jawab, menurut saya tomat, menurut saya buah. Jadi terus interaktif, kontennya jadi interaktif, engagement-nya meningkat, kita juga bisa dengan balas-balesin. Dan yang menarik, walaupun ini pertanyaannya remeh-temeh gitu, tapi tetap dikasih Tokopedia memanfaatkannya dengan nyuruh cek link itu kan yang ada di captionnya itu. Terus ini ada ketika tim-tim Liga Inggris lagi baru luncurin baju bola baru gitu, akun The Flanker nanya aja nih, menurut kalian mana sih yang dari jersey-jersey ini mana yang paling oke atau mana yang paling kalian suka? Walaupun ini pertanyaan remeh-temeh, tapi tetap bisa menghasilkan conversation, menghasilkan perbincangan baru yang bisa meningkatkan kualitas akun sosial media kalian. Selain itu, juga kalian boleh nih aktif di conversation yang terkenal, atau dalam bahasa kekiniannya mungkin JBJB lah gitu, JBJB di tweet orang, JBJB di postingan orang. Boleh banget tuh di media sosial kayak gitu. Kayak contohnya di Tokopedia waktu itu, ada yang pertama waktu itu kita JBJB di tweetnya Kaisang. Waktu dia minta rekomendasi barang-barang aneh gitu di Tokopedia. Padahal dia nggak mention sama sekali ya, tapi coba di tap in tuh di tweetnya ini, Tokopedia tap in, sehingga ternyata banyak yang lihat dan banyak yang tahu gitu barang-barang aneh apa aja sih yang ternyata ada di Tokopedia. Waktu itu kami rekomendasiin. Dan yang berikutnya waktu itu ada ketika Chef Arnold itu bikin challenge soal bikin logo brand di atas roti. Itu kan sempat viral tuh di media sosial. Nah, walaupun dia nggak mention brand siapa-siapa, tapi kami waktu itu di Tokopedia tahu bahwa perbincangan itu lagi rame banget. Kami coba join gitu, kami coba tap in ke perbincangan itu. Kami bikin juga video di mana bikin logo Tokopedia di atas roti, dan ternyata hasilnya engagement-nya cukup bagus gitu, dapat 3.500 likes gitu dari postingan itu. Padahal postingan itu sebenarnya awalnya dimulai oleh Chef Arnold, bukan Tokopedia gitu. Jadi untuk bikin conversation, kalian juga bisa nih JBJB di akun-akun atau postingan-postingan yang lagi rame. Nggak apa-apa kok JBJB di akun artis, di postingan yang lagi rame di Twitter, di thread-thread yang lagi rame di Twitter, it's okay. Nah, dan yang terakhir, riding moment nih. Kalian bisa bikin konten soal apa sih yang lagi rame sekarang. Kayak waktu tren kopi susu itu, kan sempat rame tuh. Nah, kopi susu gula aren. Nah, Tokopedia bikin tuh postingan. Kalian tim mana nih? Gula aren apa gula aren? Arennya ARENT ya. Nah, kalian bisa bikin postingan kayak gitu. Kayak ada juga nih Netflix India gitu.
Waktu itu di India, di salah satu kota India, di Mumbai itu lagi hujan, dia langsung nge-tweet aja, Mumbai rains, now streaming gitu, ngajak nonton Netflix aja, orang lagi hujan mau ngapain juga orang-orang gitu. Atau ada ketika Messi ke PSG gitu, flanker coba tap in moment, riding moment, bahas alasan kenapa sih PSG bisa datengin pemain-pemain mahal gitu, apa mereka punya duit cukup, apa mereka melanggar peraturan nggak sih datengin pemain-pemain mahal. Jadi riding moment, bikin copywriting, bikin konten yang sesuai dengan momen apa yang lagi ramai diperbincangkan itu penting banget untuk nambahin conversation gitu. Jadinya nanti akan muncul topik-topik turunan dari apa yang kalian bahas, trending apa yang kalian bahas itu, jadi terus ada interaksi sama followers, terus perbincangan terus berjalan gitu, kalian tanya jawab sama followers, engagement-nya juga bagus, reach konten kalian juga makin besar, impression-nya makin banyak, dan diharapkan kan pada akhirnya nambahin followers akun kalian gitu. Dan terakhir saya mau kasih tips website-website yang bermanfaat kalau kalian lagi kerja atau interest sama copywriting. Ada KBBI untuk cek kata-kata baku, ada persamaan kata, ini website persamaan kata untuk cari kata alternatif. Kalau kalian bosen gunain satu kata, bisa kalian cari nih alternatif kata yang artinya sama, definisinya sama di website persamaan kata ini. Dan yang terakhir ada rima kata, ini untuk bikin copywriting kalian ada rimanya gitu, nana semua, atau bikin kayak pantun AB gitu. Nah, kalian bisa bikin style copywriting kalian berima di rima kata ini, di websitenya rima kata. Mungkin bisa di capture aja biar kalian nggak lupa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, teman-teman semua, gimana tadi sesi bareng Kak Bergas? By the way, ini kenapa ya di komen dari tadi banyak yang ngetik satu. Dari tadi aku ngakak banget bacain teman-teman pada buat headline. Oke, gimana tadi sesinya bareng Kak Bergas? Jadi semoga teman-teman enjoy sama sesinya. Jadi setelah sama Kak Bergas nih di sesi Learn with Revo You ya teman-teman. Sekarang kita ada Ask Admission Anything. Sekali lagi khusus untuk batch 23 Mei karena terakhir kita punya Ask Admission Anything itu di bulan April kayaknya. Jadi baru ada lagi nih khususnya emang batch 23 Mei ini eksklusif banget ya. Udahlah ada special event, ada Ask Admission Anything juga. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya nih nanti ke tim admission gitu ya, teman-teman bisa drop pertanyaannya di Slido. Link Slido-nya udah ada di Discord di channel Ngobrol Yuk, atau aku meminta tolong Arfi untuk di-share ulang ya, Arfi, untuk link Slido-nya gitu. Jadi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung drop pertanyaannya ke Slido terkait misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan nih ke tim admission gitu. Karena hari ini spesial banget kita kedatangan Katalita. Katalita adalah admission counselor di Revo You. Jadi biar teman-teman kenalan lebih lanjut nih ya sama Katalita, aku langsung panggil dulu nih Katalitanya. Halo Kak. Halo. Katalita. Oke. Iya, belum di-mute tadi. Halo Kak, apa kabarnya nih? Baik-baik. Gimana teman-teman semua? Semoga baik-baik ya. Thank you banget nih udah stay tune sampai jam segini. Betul. Ya, oke nih Kak, aku lihat juga nih ada 589 ya di aku sekarang yang lagi nonton Katalita nih. Jadi semoga teman-teman di sini tetap enjoy sama sesinya karena sesi sama Katalita juga kan nggak kalah seru ya guys. Oke, boleh nih mungkin tak kenal maka tak sayang ya Kak, dari Katalita mungkin mau kenalan dulu sama teman-teman sebelum masuk ke sesinya. Boleh banget, aku serahkan ke Katalita ya. Enjoy ya teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Talita. Jadi aku salah satu admission counselor di Revo You dan aku specifically handle program digital marketing ya gitu. Jadi hari ini aku bakal share beberapa info juga soal admission. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan nih, nanti bisa drop aja pertanyaannya di Slido. Nanti aku bantu jawab di akhir sesinya ya. Oke.
Boleh lanjut? Yes. Jadi mungkin pertama aku pengen jelasin lagi ya Revoyu itu apa gitu. Jadi Revoyu adalah online learning academy ya gitu. Jadi misi kita atau tujuan Revoyu itu adalah buat ngebantu accelerate karir kalian gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian udah kerja di digital marketing, kalian bisa tetap ikut Revoyu gitu ya buat ngembangin karir kalian lebih jauh. Kalau misalnya kalian baru mau mulai nih gitu berkarya di digital marketing, ini tempat yang tepat juga ya gitu buat kalian mulai karir kalian di sini gitu karena nanti kalian benar-benar di prep nih buat terjun langsung ke dunia digital marketing kayak gitu. Tapi nggak cuma buat yang pengen accelerate karir aja, tapi kita juga bantuin juga ya teman-teman yang pengen ngembangin karir misalnya lewat bisnis kalian gitu. Jadi banyak banget juga kok teman-teman yang join ke Revoyu ya kalau misalnya mereka punya bisnis. Oke, next slide. Oke, so kenapa mesti belajar ya di Revoyu gitu? Mungkin aku jelasin juga beberapa hal. Pertama, di Revoyu kita punya flexible payment method gitu. Jadi kita ada beberapa pilihan metode pembayaran. Jadi ini bisa juga ya disesuaikan sama kalian nih. Kalian misalnya ngerasa cocok payment method yang mana? Misalnya mau upfront atau kita juga ada opsi cicilan atau opsi SNPL ya. Nanti mungkin di akhir aku juga jelasin juga soal SNPL ini. Nah, kalau di Revoyu, kita kurikulumnya itu benar-benar sesuai ya sama apa yang kalian pelajari nanti atau yang ada di industri sekarang gitu. Jadi di Revoyu juga ada tim yang khusus handle kurikulum. Jadi setiap saat tuh kurikulumnya selalu di-renew ya gitu supaya apa yang kalian pelajari nanti ini sesuai dipakai di industri yang sekarang gitu. Nah, terus buat kelasnya sendiri, ini bakalan live dan kalian juga bakal diajarin langsung sama instructor yang memang mereka practitioner nih gitu di bidangnya masing-masing ya gitu. Dan buat jadi instructor Revoyu itu juga ada seleksinya gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi orang-orang yang bakal ngajarin kalian nanti di programnya ini orang-orang yang emang benar-benar kompeten ya gitu. Nah, lanjut mungkin soal schedule ya. Jadi kalau di Revoyu ini kita schedule-nya fleksibel juga gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya sekarang kalian punya full time job tapi pengen banget nih career switching ke Revoyu gitu ya. Career switching ke digital marketing gitu. Karena kelas di Revoyu itu outside working hours. Jadi mulainya itu nanti sekitar jam 7 sampai jam 9 ya, jadi mirip-mirip nih sama jadwalnya mini course. Dan buat kelasnya sendiri ini intensif juga, kayak gitu. Jadi sekitar 15 sampai 20 jam ya per minggu. Nah lanjut di Revoyu kalian juga nggak cuma belajar teori-teori aja, kalian tetap bakalan ada practical assignment-nya gitu ya. Jadi nanti di modul-modul tertentu itu bakalan ada project-projectnya juga gitu. Jadi kalian bisa nerapin langsung nih apa yang kalian pelajarin di real project kayak gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, pertanyaan ya, ini apa sih sebenarnya yang jadi top skill ya di sekarang ini gitu. Nah, mungkin aku bakal share juga beberapa. Next slide. Oke, jadi di sini ada 4 top skills ya gitu. Jadi ada problem solving, ada self management, ada working with people, dan technology use and development gitu. Jadi ketika nanti kalian belajar di Revoyu, kalian tuh nggak cuma belajar theoretical atau practical tentang digital marketingnya aja gitu, tapi sambil kalian belajar modul-modulnya. Kurikulum kita itu ibaratnya udah termasuk juga nih kita jadi pengen bikin kalian punya habit baru ya gitu. Jadi habit ini yang bakal ngebantuin kalian nih buat accelerate karir kalian kayak gitu. Jadi nanti ketika kalian ngerjain project itu kalian juga udah dilatih tuh gimana caranya problem solving. Terus mungkin dari jadwal Revoyu yang padat ini kalian udah jadi kebiasaan ya gitu untuk manage keseharian kalian lebih bagus. Terus kalian juga nanti kan di grup project tuh bakal kerja bareng tim member yang lainnya dan ini juga nanti bakalan pakai tools-tools juga ya kayak gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, do you have experience in digital marketing? Jadi buat teman-teman nih yang sebelumnya belum ada background apapun di marketing gitu ya, belum ada pengalaman juga, kalian nggak perlu khawatir ya buat masuk Revoyu gitu karena mungkin
Aku kasih bocoran sedikit, sebenarnya banyak juga kok teman-teman yang join ke Rev4U, mereka nggak punya background apapun ya gitu. Nah, semuanya tuh bakal diajarin dari awal banget gitu. Nah, mungkin kita maju dulu nih, kenapa sih penting banget ya buat belajar digital marketing. Oke, jadi kalau misalnya nanti kalian bisa cek juga ya link di sini. Jadi ada sebuah studi gitu ya. Kalau misalnya di tahun 2025 semua employee atau pekerja itu butuh reskilling atau upskilling kayak gitu. Jadi khususnya di digital marketing atau di tech industry itu kan perkembangannya cepat banget ya teman-teman. Jadi dinamis banget. Jadi setiap employee atau setiap individu itu nggak bisa mereka diem aja gitu ya melakukan keseharian mereka tetap butuh upskilling lagi gitu. That's why tadi ya 50% employee itu perlu banget nih yang namanya upskilling buat nggak cuma accelerate karir mereka, tapi gimana caranya juga mereka bisa develop diri mereka atau role mereka di company tempat mereka kerja ya. Oke. Boleh lanjut lagi? Oke, nah sekarang kita mungkin ngomongin sedikit ya soal prospek di digital marketing kayak gitu. Nah, di LinkedIn sendiri itu kalau misalnya dilihat digital marketing ini one of the most in demand job ya gitu. Jadi emang banyak banget nih sekarang job opening yang bukanya tuh di role digital marketing kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya dengan berkembangnya teknologi sekarang, berkembangnya bisnis-bisnis sekarang, makin banyak ya company-company baru gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat di job portals, that's why mereka tuh butuh nih talent-talent baru ya gitu untuk ngisi role-role digital marketing kayak gitu. That's why digital marketing ini tuh one of the demand the jobs kayak gitu. Jadi emang penting banget buat punya nih skill digital marketing ya. Oke, boleh lanjut lagi? So, skill apa aja gitu ya yang lagi in demand nih buat di marketing. Nah, kalau misalnya kita lihat dari role-nya yang growth-nya tuh paling tinggi ya gitu. Nah, di sini udah ada juga itu ada media coordinator, ada search manager juga, social media coordinator, SEM manager sama media manager gitu. Terus kalau misalnya skill yang lagi in demand itu ada social media marketing, ada paid search strategy, ada social media, SEM, marketing, dan ini mungkin sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi nanti kalian juga bisa cek yang lainnya. Atau mungkin boleh di-research juga nih link yang ada di sini. Oke, lanjut. Oke, balik lagi pertanyaannya kenapa kalian perlu banget ya buat belajar digital marketing. Jadi digital marketing ini adalah role yang sekarang lagi on demand banget kayak gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi aku bilang, kalau misalnya kalian lihat nih di job portal banyak banget kan ya company-company baru, dan untuk ibaratnya nge-grow bisnis mereka butuh juga nih talent-talent digital marketing ya gitu. Jadi di Rev4U sendiri kita emang ini tuh jadi salah satu misinya lah gitu, supaya kenapa kita bisa fill in nih gap yang ada sekarang gitu, karena talent-talent yang ada khususnya mungkin di Indonesia ya gitu, nah ini tuh belum bisa menjawab kebutuhan yang lagi ada di digital industry kayak gitu. Jadi penting banget nih kalau misalnya kalian belajar digital marketing, dan ini I think very good chance ya buat kalian masuk juga ke tech industry lewat karir di digital marketing. Oke, next. Oke, nah mungkin udah masuk lebih spesifik lagi ya ke FSDM atau Full Stack Digital Marketing Program. Jadi goalnya Full Stack Digital Marketing Program ini juga sama ya kayak goalnya Rev4U secara keseluruhan gitu. Jadi kita pengen bantu nih highly motivated student ya. Jadi student-student yang emang udah pengen banget gitu ya berkarir di digital marketing, atau mereka udah semangat juga nih buat improve lagi karir mereka sekarang gitu ya. Dan di Rev4U itu kita juga diajar sama instruktur-instruktur yang emang udah kompeten banget di bidangnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, ini ada beberapa instruktur kita, ada dari Tokopedia, ada dari Gojek, ada dari Happy Fresh gitu ya, ada Ruang Guru juga, ada dari iPrice, dan ini ibaratnya sedikit ya mewakili instruktur-instruktur lain di Rev4U, karena sekarang di Rev4U banyak banget, tapi ya beberapa mungkin yang ini ya bisa kalian cek juga nanti LinkedIn-nya kalau kalian penasaran. Oke, boleh lanjut lagi. Oke, nah sekarang kita masuk ke
kurikulum digital marketing yang diajarin di FSDM ya gitu. Jadi kalau misalnya di full stack digital marketing program ini, apa yang kalian pelajarin itu nggak cuma satu channel aja gitu. Jadi kalian bakal diajarin beberapa channel. Jadi goalnya tuh supaya kalian bisa jadi digital marketer yang all rounded, artinya skillnya bisa menyeluruh ya gitu. Jadi dari marketing analytics, terus ada performance measurement, terus ke SEO, SEM, ke content marketing juga, ke social media management juga, terus ke CRM juga kayak gitu. Nah, tapi kurikulumnya tuh nggak berhenti cuma sampai di sini aja ya teman-teman gitu. Tapi ketika kalian ngejalanin programnya, kalian tuh juga udah dilatih habit-habit baru kayak gitu. Nah, tadi kan aku sempat bilang ya kalau misalnya kelas di Revoyu itu intensif juga nih 15 sampai 20 jam. Jadi di sini kalian juga dilatih gimana kalian bisa punya self management yang bagus, kalian bisa punya communication yang efektif juga karena nanti bakalan ada group project ya sama tim member kalian, dan kalian juga bakal dilatih nih gimana caranya pitching ke klien dan sebagainya kayak gitu. Oke, boleh lanjut lagi? Oke, nah sekarang lebih spesifik lagi ya ke digital marketing program dan apa sih yang bisa kalian dapetin gitu ya di programnya. Nah, pertama mungkin aku pengen jelasin dari segi durasinya dulu gitu. Nah, kalau di Revoyu kita durasi programnya itu kebagi dua ya. Jadi ada yang 3 bulan, ada juga yang 6 bulan gitu. Nah, kalau misalnya kalian nih aspirasinya tuh pengen upskill aja gitu ya, misalnya kalian pengen improve nih role kalian sekarang, misalnya kalian udah belajar digital marketing, atau misalnya kalian punya bisnis pengen ngembangin, yang 3 bulan itu sebenarnya udah cukup gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen masuk gitu ya, jadi baru masuk nih ke digital marketing, kalian pengen nyoba karir baru, kita saranin buat ambil program yang 6 bulan. Kenapa? Karena kalau misalnya yang di 6 bulan ini bakalan ada career supportnya kayak gitu. Jadi nanti kalian bakal dibantu juga nih pas proses cari kerja ya kayak gitu. Nah, lanjut experience belajarnya gimana gitu. Nah, basically kalau di Revoyu kita kelasnya semuanya itu live di luar jam kerja ya. Jadi kelasnya juga intensif, nanti sekitar 5 kali dalam 1 minggu. Terus ini semua kelasnya live dan kalian bisa punya 2 arah ya komunikasi sama instructor gitu. Jadi instructornya ini selain nanti mereka akan share ya modul-modulnya, mereka akan ngajarin juga. Kalian bisa tanya-tanya langsung nih di kelas kayak gitu. Nah, di setiap minggu itu juga bakalan ada tugas individual ya gitu. Nah, nanti ditambah juga sama ada group project di minggu-minggu tertentu gitu. Nah, nanti group project ini juga bakal disesuaikan ya sama modul-modulnya kayak gitu. Nah, selama kalian di kelas itu juga bakalan ada kelas manajernya yang bakal merhatiin juga ya proses belajar kalian gimana gitu ya. Terus kehadiran kalian bagus atau enggak, karena pastinya ini akan mempengaruhi juga ya ketika kalian nanti at the end gimana nih bisa berhasil atau enggak kayak gitu. Nah, di samping itu bakalan ada team lead juga gitu. Jadi team lead ini perannya kayak teaching assistant gitu ya. Jadi mereka bakal bantu juga proses belajar kalian ya gitu. Jadi misalnya nih kalian ngerasa di salah satu modul tuh masih kurang gitu ya, kalian pengen ada diskusi one on one lebih jauh, nanti bisa minta aja sama tim lead kalian, bisa arrange jadwal kalau misalnya kalian pengen ada diskusi one on one, itu bisa banget kayak gitu. Nah, terus kita lanjut nih ke career support ya. Tadi aku sempat mention career support kalau kalian ambil program 6 bulan. Jadi kalau misalnya di career support ini kalian bakalan punya career coach kalian gitu. Jadi selama kalian proses pencarian kerja, apa yang dikasih gitu ya sama career coach ini bakal personalized gitu. Jadi sesuai sama profil teman-teman juga kayak gitu. Nah, selain itu bakalan ada workshop juga ya gitu. Jadi nanti bakalan kalian dilatih nih gimana caranya improve personal branding kalian kayak gitu. Terus ditambah bakalan ada project base. Nah, ini sering banget juga ya. Mungkin kalau kalian udah pernah nonton, pernah ikut mini course, kalian pasti udah sering banget denger yang namanya Revoyu Labs. Jadi Revoyu Labs ini program apprenticeship selama 3 bulan. Basically kalian akan handling real project from client ya. Gunanya apa? Supaya kalian punya portfolio yang solid nih, kayak gitu. Nah, terus
Kalau misalnya kalian ambil program yang 6 bulan, ini juga ada kesempatan ya buat dapetin job guarantee gitu. Jadi job guarantee ini sebetulnya dia lebih ke skema refund aja teman-teman gitu. Tapi ini nggak akan ngebedain ya ketika kalian di programnya. Buat teman-teman ambil 6 bulan, kalian bakalan tetap ikut Revoyu Labs atau program apprenticeship-nya tadi. Dan kalian juga bakalan tetap dibantu pas kalian lagi proses cari kerja kayak gitu. Nah, terus gimana nih kalau misal kalian udah selesai gitu ya program di Revoyu? Jadi perjalanan kalian tuh nggak berhenti gitu aja di bulan ke-6 ya. Misalnya kalian udah dapat kerja and then that's it gitu. Enggak, tapi kalian bakal join nih ke community-nya Revoyu kayak gitu. Jadi di sini tuh banyak banget ya alumni-alumni yang suka misalnya discussion atau sharing-sharing nih opportunity baru itu juga banyak. Tapi selain itu mungkin yang pengen aku highlight di sini kalau di community-nya Revoyu itu bakalan ada kelas spesialisasi gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian udah kerja gitu ya, kalian udah dapat kerja, misalnya kalian ambil role-nya SEO, kalian pengen nambah lagi nih gitu ilmu kalian, nanti bisa join ke kelas spesialisasinya. Terus bakalan juga ada sih konsultasi on demand, sama nanti ada project-project alumni juga kayak gitu. Oke, boleh lanjut lagi. Next slide. Oke, so aku pengen share sih hari ini. Jadi sekarang ini kita ada limited slots ya buat early bird price. Jadi kalau misalnya nih kalian lihat di sini buat program yang 6 bulan, itu total biayanya kan di 16 juta ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian ambil early bird price, berarti ada potongannya nih 3 juta kayak gitu. Dan metodenya ini juga fleksibel ya. Nanti aku bantu jelasin habis ini. Tapi basically dari nominal yang kalian bayarkan ini, kalian bakal dapetin tadi ya ada live lecture, kalian bisa tanya jawab juga sama instructor kalian. Terus di kelasnya ini nanti bakalan sekitar 30 sampai 60 orang. Tapi kalian juga bakal dipecah-pecah lagi nih jadi beberapa grup ya gitu. Jadi mungkin sekitar 10 sampai 12 orang supaya kalian juga bisa lebih maksimal nih kalau misalnya pas ada discussion atau misalnya ada simulasi-simulasi kayak gitu. Dan di setiap grup ini nanti juga bakalan didampingin sama satu tim lead ya kayak gitu. Jadi yang tadi aku bilang kalau misalnya kalian pengen ada diskusi tambahan sama tim lead kalian, boleh banget kayak gitu. Nah, selain itu bakalan tadi ya ada individual assignment, ada group project, terus class tools juga nanti di-provide juga ya sama Revoyu gitu. Mungkin sedikit bocoran aja kalau misalnya di mini course kan kita pakainya Discord, tapi nanti kalau misalnya di full program pakainya Slack, jadi ini lebih enak juga nih buat kalian belajar atau misalnya buat networking juga ya sama teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, nanti di minggu-minggu tertentu itu juga bakalan ada expert sharing session gitu. Jadi Revoyu bakal undang speaker-speaker juga. Kalau misalnya kalian pengen ningkatin skill kalian atau kalian pengen punya nih knowledge baru, nanti bisa ikut nih expert sharing session ini. Jadi temanya ini beda-beda ya. Biasanya ini ada di hari Jumat kayak gitu. Dan kalau misal kalian ikut yang full stack program, ini juga bakalan ada full stack program certificate di akhir programnya. Dan kalau misalnya tadi kalian ambil yang 6 bulan, bakalan ada career coaching, ada job recommendation ya, atau kita bakal rekomend kalian nih ke hiring partner Revoyu, terus bakal ada kesempatan juga buat teman-teman job seeker buat dapet job guarantee, ditambah yang tadi ada labs, jadi kalian bisa extend portfolio kalian ya, jadi pas kalian career searching atau kalian proses pencarian kerja, kalian tuh udah punya bekal yang solid kayak gitu. Dan especially mungkin yang paling penting adalah di Revoyu adalah networkingnya ya gitu. Jadi kalian tuh networknya bukan cuma ibaratnya teman-teman satu angkatan aja gitu, tapi kalian juga bisa ngumpul nanti sama teman-teman student yang sebelumnya gitu. Jadi alumni-alumni sama instructor juga kayak gitu. Nah, mungkin aku lanjut dulu ya ke payment method. Jadi yang tadi aku bilang payment method di Revoyu ini fleksibel banget gitu. Jadi ada beberapa opsi kayak gitu. Nah, yang pertama mungkin ini yang paling simple ya dan yang paling ekonomis itu yang upfront payment. Jadi ini upfront payment-nya kalian boleh pilih, kalian misalnya prefer pakai bank transfer atau misalnya kalian pakai credit card, kalian pengen ibaratnya nyicil dari credit card itu juga boleh. Terus kita ada opsi split payment 3 kali juga. Nah ini untuk opsi yang split payment 3 kali ini dia cicilan tanpa bunga ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyicil tapi nggak pengen ada bunganya, bisa ambil metode yang split payment ini.
Terus kalau misalnya nih kalian ternyata emang prefernya ambil cicilan gitu. Nah, ini kita juga ada opsinya ya. Jadi kalian bisa pilih nanti mau tenor yang 6 bulan atau yang 12 bulan sampai 18 bulan itu juga ada. Dan cicilannya itu mulai di 700 ribuan ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, metode yang terakhir, kita juga ada yang namanya SNPL gitu. Nah, kalau buat metode SNPL ini, cicilan tuition fee-nya atau cicilan biaya studinya ini kalian bayarinnya tuh nanti setelah programnya selesai kayak gitu. Jadi selama programnya itu berjalan, pembayaran kalian itu 240.000 aja per bulannya dan ini tanpa DP ya kayak gitu. Dan nanti cicilan kalian yang sekitar 1 jutaan ini 1,1 atau 1,5 nanti mulainya di bulan ke-7, jadi setelah programnya selesai sampai 12 atau 18 bulan berikutnya. Kayak gitu. Oke, next slide. Oke, nah sekarang kita masuk ke admission process ya, gitu. Nah, pertama untuk masuk ke program Revoyu, kalian harus jalanin dulu nih proses admission gitu. Nah, kenapa sih ada proses admission ini ya, gitu. Jadi kita pengen make sure juga nih ketika nanti kalian belajar di Revoyu, semuanya itu adalah student-student yang emang mereka motivated ya buat join ke programnya, buat belajar juga kayak gitu. Nah, jadi buat proses admissionnya sendiri ada beberapa tahapan gitu. Jadi yang pertama, kalian bisa apply dulu nih. Itu udah ada linknya ya, nanti bisa cek juga di Discord. Nanti setelah kalian udah register, kalian bisa mulai nih proses admissionnya dengan ngerjain initial test kayak gitu. Nah, kalau misalnya initial test ini kalian udah lolos, kalian bisa maju dulu ke tahap SI gitu ya. Dan mungkin aku kasih tips sedikit juga. Jadi di bagian SI ini penting juga ya teman-teman gitu. Jadi kalian bisa share juga apa nih yang jadi motivasi kalian dan kenapa kalian pengen belajar ya di Revoyu. Nah, nanti di sesi terakhir kalau di sesi SI ini kalian udah lolos, kalian bisa maju ke tahap interview kayak gitu. Nah, di tahap interview ini sebenarnya diskusi lebih lanjut aja sih dari yang udah kalian share di esai ya gitu. Jadi nanti kalian sama admission counselor kalian masing-masing itu bisa discuss lebih lanjut nih tentang programnya, atau misalnya kalau kalian ada pertanyaan tambahan atau ada concern-concern tertentu nanti bisa didiscuss juga, nanti admission counselornya bakal bantuin kayak gitu. Nah, setelah tahap interview, kalau misalnya kalian udah dinyatain diterima gitu ya di program Revoyu, kalian bakal dapat offer letter atau surat penerimaannya. Baru nanti setelah itu kalian bisa maju ke tahap payment, terus lanjut deh ke course-nya. Nanti kalau misalnya kalian ambil 6 bulan, berarti kalian bisa ikut career support sama apprenticeship-nya. Oke, lanjut. Yes, udah selesai. Mungkin sekarang sesi Q&A-nya. Iya nih, udah masuk ke sesi Q&A. Thank you so much Kak Talita udah sharing-sharing nih. Mungkin teman-teman yang di sini udah bosan seminggu yang lalu karena aku yang ngomong terus. Agak ke-refresh ya karena sekarang Kak Talita nih yang sharing ke teman-teman semua. Oke, teman-teman sekali lagi untuk yang mau bertanya ke Kak Talita bisa langsung drop pertanyaannya di slide udah di-share ya sama Arfi, linknya bisa langsung ke situ aja. Nanti jangan lupa kalau misalnya teman-teman menemukan pertanyaan yang sekiranya mewakili pertanyaan dari teman-teman semua, bisa dikasih jempol, biar nanti pertanyaannya naik ke atas, jadi kita bisa jawab lebih cepat. Oke, mungkin sementara sambil menunggu teman-teman yang lain mengisi pertanyaannya, aku coba share dulu nih terkait, maksudnya yang udah ada, yang udah masuk ya, pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih Kak. Oke. Ini ada pertanyaan pertama nih Kak dari Anon. Oh ya, by the way teman-teman kalau mau dikasih namanya boleh banget ya, jangan Anon semua biar bisa disebut nih sama Kak Talita siapa yang nanya nih. Kayak Guntur nih kan ada namanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya, please kasih namanya. Oke, Kak Talita udah siap? Langsung aja kita ke pertanyaan pertama Kak. Oke. Jadi buat metode langsung nyaman. Oke. Buat metode pembayaran yang split payment ini,
bisa 50-50 atau 70-30 atau enggak gitu. Nah, kalau untuk sekarang ini split payment di Revoyu itu 3 kali ya gitu. Jadi pembayaran pertamanya itu nanti sebenarnya ditentuin juga sih dari program kalian ya. Kalian mau ambil yang 3 bulan atau 6 bulan. Nanti nominalnya itu udah di-share juga kok sama tim admissionnya. Jadi sambil kalian nanti jalanin proses admissionnya, kalian juga bisa ngobrol-ngobrol kok, nanti dijelasin juga untuk nominalnya ya. Karena ini tergantung nih kalian ngambil program yang 3 bulan atau ngambilnya yang 6 bulan kayak gitu. Oke, sip. Jadi pokoknya kalau split payment itu tanpa bunga ya Kak ya. Kalau misalnya Benar. teman-teman mau nyicil tapi misalnya nggak mau ada bunganya, bisa ambil yang split payment nih. Ya. Oke, semoga menjawab Anon. Kita move ke next question dari Anon lagi. Kak, apa syarat nih buat dapat job guarantee di Revoyu? Oke, ini pasti banyak banget ya yang nanya gimana sih caranya dapat job guarantee. Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau aku boleh kasih tips juga, ketika kalian di proses admissionnya ini bukan sekedar formalitas aja ya teman-teman gitu, tapi kita juga pengen ngeliat nih seberapa besar sih motivasi kalian ya buat belajar di Revoyu dan juga buat karir kalian ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik buat dapat job guarantee, dari awal kalian udah benar-benar harus maksimal ya, jadi dari initial testnya, terus dari essay-nya juga kalian harus jelasin juga nih apa nih yang jadi motivasi kalian, dan pas di sesi video call boleh juga nih disiapin ya gitu, kalian misalnya bisa review lagi essay-nya, bisa jelasin lagi lebih detail kenapa sih kalian pengen berkarir di digital marketing gitu. Cuma mungkin yang pengen aku highlight lagi kali ya, jadi job guarantee ini tuh sebenarnya nggak akan berpengaruh apa-apa nih teman-teman ke programnya gitu. Jadi ini tuh cuma kayak bonus sebenarnya, kalau bisa dibilang ini tuh lebih kayak tambahan semangat lah gitu ya buat teman-teman yang emang berhasil dapet job guarantee kayak gitu. Tapi ketika kalian di programnya itu sama aja gitu. Jadi buat teman-teman yang ambil 6 bulan, kalian bakalan tetap dibantuin sama tim career supportnya Revoyu, dan kalian juga punya kesempatan yang sama ya buat direkomendasiin ke hiring partner gitu. Jadi nggak ada bedanya. Oke, gitu tadi udah dicatat ya teman-teman, tips langsung dari admission counselor dari Kak Talita. Jadi buat teman-teman yang mau mengikuti proses admisi, bisa dicatat tuh tadi udah di-spill langsung tipsnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Anon. Banyak ya Anon ya teman-teman. Jika mengikuti SNPL tapi lama dapat kerja, gimana Kak? Oke. Nah, ini juga mungkin concern yang sering aku temuin ya gitu. Jadi ada nih teman-teman yang pengen ambil metode SNPL gitu ya, tapi mereka kayak ragu nih kira-kira worth it atau enggak gitu ya. Terus kira-kira mereka dapat kerja atau enggak gitu ya setelah program 6 bulannya selesai gitu. Nah, kalau aku bisa sharing juga, jadi kalau di Revoyu itu udah yang udah lulus gitu ya, yang udah selesai programnya itu 98% tuh udah get hired kayak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya balik lagi sih ke goal kalian masing-masing ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang goalnya itu buat career switching, kalian pengen berkarir di digital marketing, sebenarnya kalian nggak perlu khawatir gitu kalau kalian ngikutin programnya juga dengan baik ya gitu, karena career supportnya Revoyu itu tuh udah dimulai dari bulan keempatnya gitu. Jadi even dari mulai bulan keempat, kalian tuh udah proses nyari kerja, kalian proses kerjanya juga dibantuin sama career coach, terus kalian juga di-track langsung sama tim career supportnya gitu. Jadi chances kalian atau kesempatan kalian itu justru sebenarnya kalau bisa dibilang itu 80% lebih besar ketika program itu belum selesai gitu. Tapi mungkin ada ya teman-teman yang mereka tuh spesifik banget nih pengen punya kerjaannya di company tertentu, atau mereka udah belum ngerasa nih belum dapat offer yang bagus gitu. Tapi kalau saran dari aku, kalau misalnya kalian udah ngerasa dapat offer yang bagus gitu ya, tapi misalnya mimpi kalian di tech company yang besar-besar gitu, nah pastikan perjalanannya juga lumayan panjang ya buat achieve nih goal kalian. Jadi kalau saran aku, diambil aja offernya. Ini kan juga bisa jadi stepping stone kalian ya, bisa jadi batu loncatan kalian kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian pengen ambil SNPL dan kalian ngikutin programnya dengan baik, tadi kesempatan kalian tuh dapat kerja lebih besar sebelum programnya selesai ya, kayak gitu. Betul, setuju banget. Jadi karena itu juga ya teman-teman dari tim admission butuh ini ya Kak, teman-teman yang udah highly motivated, biar teman-teman sesama satu kelasnya juga highly motivated, jadi punya motivasi bareng-bareng ya Kak ya. Benar, jadi bisa saling nyemangatin juga ya gitu, karena kan yang namanya cari kerja
pasti nggak mungkin alus-alus aja ya teman-teman gitu. Jadi jadi kenapa ada proses admission tadi gitu ya, karena kita pengen semuanya tuh bisa support satu sama lain kayak gitu. Betul, healthy banget ya pertemanan di Revoyu. Oke, terima kasih untuk Anon pertanyaannya. Next question dari Anon lagi. Aku udah lulus fast track, tapi waktunya belum pas untuk join di batch ini. Apakah fast track-nya masih berlaku untuk batch-batch berikutnya atau harus tes ulang? Oke. Nah, ini juga pertanyaan aku sering ketemu ya gitu. Nah, technically yes bisa kok gitu. Kalau misalnya kalian dapat fast track tapi kalian ngerasa belum siap nih buat join batch yang paling deket ya, kalian pengen ikut program yang selanjutnya atau batch yang selanjutnya. Nah, kalau misalnya di batch selanjutnya ini proses admission yang masih sama, initial testnya juga misalnya soal-soalnya masih sama, itu kalian nggak apa-apa, boleh pakai fast tracknya di batch yang berikutnya. Nanti tinggal bilang aja ke admission counselor kalian masing-masing ya, kayak gitu. Nah, tapi mungkin saran dari aku, dijalanin dulu aja proses admissionnya sampai kalian berhasil dapat offer letternya dulu nih, kayak gitu. Jadi kalau misal kalian dapat offer letter, kan ibaratnya kalian lebih aman ya gitu, dan kalian nggak perlu ngulang lagi nih proses admissionnya dari awal, kayak gitu. Jadi even kalian udah lulus fast track, misalnya masih ragu nih atau masih bimbang, nanti boleh kok discuss langsung sama admission counselor. Siapa tahu mereka juga bisa bantu ya gitu, dan kamu juga udah bisa dapat nih offer letternya kayak gitu. Jadi mau dipakai di batch berikutnya juga boleh. Oke, jadi jawabannya tadi bisa ya, technically bisa. Oke, next question masih dari Anon. Halo Kak, mungkin ini aku juga salah satu yang banyak banget ditanyain di mini course sih Kak. Lulusan SMA tuh bisa nggak Kak Talita nih buat ikut full program, dan apakah dibantu cari kerja juga? Yes, oke. Nah, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang lulusan SMA gitu ya, nggak perlu khawatir atau nggak perlu panik gitu ya, ini bisa nggak sih ikut full program terus bakal dibantuin kerja, cari kerja atau enggak gitu. Nah, kelas di Revoyu ini kita terbuka ya untuk semuanya, untuk semua umur juga gitu. Jadi kita nggak ngelihat background kalian itu apa gitu. Jadi ketika kalian ikut full program, kalian ambil program yang 6 bulan, semuanya bakal dapat career support yang sama gitu. Karena juga kalian bakal ngejalaninnya sama-sama ya, kayak gitu. Nah, jadi ini balik lagi nih ke kalian. Kalau misalnya kalian emang udah komitmen banget gitu ya buat ngejalanin programnya, kalian bisa kok dapat kerja, even kalian misalnya ngerasa oh cuma lulusan SMA, itu bukan jadi halangan ya menurut aku, as long as dari kaliannya juga mau kerja keras dan mau ikutin programnya dengan baik. Oke, terbuka ya teman-teman. Mungkin aku juga udah sering mention di Discord, kalau misalnya ada yang tanya-tanya gitu ya. Saat ini Revo itu belum ada minimal usia dan maksimal usia untuk join ke full stack. Semuanya terbuka, boleh join, dan nggak ada minimal pendidikan teman-teman, minimal harus kuliah dulu, nggak ada sih untuk saat ini. Gitu. Jadi siapapun punya kesempatan untuk yang mau join ke full stack. Oke. Ini selanjutnya dari Anon, kelas spesialisasinya nambah bayarnya. Oke. So, buat kelas spesialisasi ini nanti adanya di community ya. Artinya kalian kalau misalnya udah jalanin programnya, kalian udah lulus gitu ya, kalian udah jadi alumni. Nah, nanti kalian bisa nih nambah kelas spesialisasi kayak gitu. Nah, kelas spesialisasi ini optional juga ya gitu. Jadi, kalau misalnya kalian nantinya udah jadi alumni, terus kalian punya specific role nih, misalnya contohnya kayak SEO gitu ya, kalian misalnya SEO specialist, tapi kalian pengen upgrade lagi skill kalian, yes, nanti bisa ikut kelas spesialisasinya di community. Jadi ini sebenarnya optional sih, tambahan. Jadi ini bukan termasuk ke dalam full programnya ya. Gitu. Oke. Sip. Nah, by the way Kak Talita, karena sebenarnya kan di week 2, buat teman-teman sekalian juga mungkin yang belum aware, bisa dicek di lectures week 2 untuk di minggu kedua ini kita sebenarnya durasinya lebih pendek ya, harusnya hari ini tuh sampai 20.30, ini udah overtime 8 menit. Jadi kayaknya kita beberapa pertanyaan terakhir dulu aja ya kali ya Kak ya. Boleh. Oke, mungkin 2 sampai 3 pertanyaan terakhir deh. Oke nih dari Anon nih Kak, selanjutnya. Kak, saya lulusan SMA nih dengan ikut FSDM, apakah bisa dongkrak pilihan berkarir? Soalnya banyak kan lowongan digital marketer itu minimal sarjana.
Oke. Nah, mungkin ini jawabannya mirip-mirip sama yang tadi sebelumnya ya gitu. Kalau di Revoyu sendiri kita terbuka banget gitu ya. Kalian nggak perlu khawatir background kalian apa. Dan kalau misalnya kita lihat nih di industri digital marketing sekarang, sebenarnya yang akan lebih dilihat itu adalah skill kalian kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu berkecil hati ya. Misal kalian baru lulusan SMA nih kayak gitu. Terus kalian pengen berkarir di digital marketing, itu bisa kok gitu. Cuma yang namanya cari kerja balik lagi ya gitu, setiap student itu masing-masing pasti punya ibaratnya challenges-nya masing-masing gitu. Jadi nanti ini juga sesuatu yang bisa kalian discuss nih sama career coach kalian. Jadi aku tadi sempat mention ya, jadi buat career coach atau sesi career support kalian itu sebetulnya personalize juga gitu, jadi bakal disesuaiin nih sama profile kalian gitu. Nah misalnya kalian lulusan SMA gitu ya, kalian skillnya udah ada gitu ya. Nah nanti ini tuh bakalan dilatih juga gimana sih caranya kalian bisa improve personal branding kalian gitu ya. Jadi hiring managers itu tuh benar-benar bisa ngelihat nih dari portfolio kamu, kalau misalnya kamu tuh emang capable untuk jobnya kayak gitu. Jadi ini bakal dibantu kok challenges ini sama career coach kalian ya kayak gitu. Jadi jawabannya yes, bisa banget. Oke. Next question biar kita cepat aja ya pertanyaannya. Next dari Guntur nih. Kapan Revoyu ada kelas offline? Oke. Jadi buat program Revoyu sendiri kita emang fully online. Nah, kenapa sih kita fully online ya gitu? Jadi student-student di Revoyu itu bukan cuma Jakarta atau Jabodetabek aja gitu, tapi kita banyak banget teman-teman student yang ada di luar kota kayak gitu. Jadi untuk membuat ini semuanya possible, jadi that's why Revoyu itu kelasnya online. Tapi selain itu kalian kan juga nanti bakalan ngerjain project-project ya kayak gitu, dan klien-kliennya nanti itu mungkin aja perusahaannya ada di luar kota kayak gitu. Jadi untuk ibaratnya memfasilitasi ini semua memang better adalah secara online. Apalagi kita ingat keadaan sekarang ya kayak gini, dan misalnya ada teman-teman nih yang punya full time job, jadi mereka juga bisa kok ikut kelasnya dari mana aja ya. Misalnya mereka on the way, mereka pengen dengerin dulu, nanti begitu sampai rumah mereka lebih settle bisa join by laptop, itu boleh banget kayak gitu. Nah that's why program ini online ya. Betul setuju sih. Karena sekali lagi teman-teman student di Revoyu nggak hanya di Jabodetabek seperti kata Lita. Jadi teman-teman yang mau di luar kota nggak perlu datang ke Jakarta untuk ikut Revoyu, bisa dari mana aja kok gitu. Oke, Kak Lita, mungkin ini satu lagi ya pertanyaan terakhir nih mungkin Kak, dari untuk menutup dari Anon. Kalau udah isi mini course assignment test, perlu isi admission test lagi nggak Kak? Oke, ini sebenarnya aku pengen titip pesan juga nih ke teman-teman yang ikut mini course hari ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah isi initial test di mini course, itu kan ada ibaratnya jadi ada 2 opsi ya. Kalau misalnya kalian dapat fast track, nanti bisa lanjut ke tahap video call aja. Tapi kalau misalnya kalian dapatnya jalur reguler, berarti nanti bisa ikut SI gitu. Jadi ikut jalur yang normalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah isi initial test di mini course, kalian bisa info aja nanti ke tim mini course-nya, bilang kalian udah pernah isi tesnya, nanti boleh di-share juga email yang kalian pakai. Nanti kita bakal bantu cek kalau misalnya nilai kalian udah masuk, kalian nggak perlu ngerjain lagi soal initial testnya, nanti bisa lanjut aja misalnya langsung ke essay atau langsung ke video call-nya. Betul. Oke, itu mungkin menutup sesi Q&A kita malam hari ini. Sorry banget teman-teman, kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada. Ini masih ada 28 yang belum terjawab, Kak. Antusiasmenya luar biasa. Tapi ya siapa tahu teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan, nggak apa-apa daftar dulu. Siapa tahu ketemu sama Kak Lita ya, Kak. Bisa ngobrol-ngobrol, konsultasi sama Kak Lita dan tim admission yang lainnya, boleh banget kok teman-teman. Sekali lagi, untuk daftar, proses pendaftaran, proses admission test itu tidak dipungut biaya sama sekali. Mungkin banyak yang kayak takutnya daftar langsung bayar, enggak gitu ya teman-teman, enggak gitu. Oke, mungkin sebelum kita menutup sesi hari ini nih Kak Lita, ada yang mau disampaikan dulu kah ke teman-teman semua nih dari Kak Lita? Yes. Oke ya. Jadi paling aku titip pesan aja sedikit buat teman-teman yang lagi join mini course sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah komitmen banget nih pengen ikut program Revoyu gitu ya, tapi misalnya kalian masih ada kayak
kekhawatiran atau masih ada bimbang, nggak apa-apa, jalan ini dulu aja proses admission-nya sampai nanti kalian berhasil gitu ya, dapat offer letter. Nah, kayak yang tadi Manda bilang, kalian nggak harus langsung bayar gitu, nggak kok gitu. Jadi kayak opsinya tadi ya, ada possibility juga. Misalnya kalian udah dapat offer letter, kalian pengen ikut program yang selanjutnya, boleh, atau kalian ada kendala-kendala apa, nanti boleh aja curhat aja sama admission counselornya, nanti semoga kita juga bisa bantu ya kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Talita udah bantu sharing. Boleh titip pesan? Boleh. Kenapa Kak? Oke. Karena kita kan sekarang lagi ada early bird ya teman-teman gitu. Betul. Tapi buat early bird ini slotnya limited banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang tertarik buat ambil early bird ini, cepat-cepat kerjain initial testnya. Atau kalau misalnya kalian udah lolos nih, langsung aja kerjain essay-nya. Nanti biar tim admission juga bisa follow up ke kalian lebih cepat ya. Jadi kalian juga punya kesempatannya lebih besar nih buat dapet si early bird-nya tadi. Gitu. Itu aja, Manda. Thank you. Thank you so much Kak Talita udah sharing-sharing ke teman-teman semua. Betul teman-teman, mungkin seperti yang selalu aku mention di minggu lalu ya, early bird dari Kadea juga selalu mention ya di Discord. Jadi sekali lagi teman-teman mau mengamankan slot early bird-nya dulu nggak apa-apa banget. Nanti teman-teman bisa konsultasi lebih lanjut lagi sama tim admission kalau misalnya masih punya keraguan yang belum terjawab misalnya malam hari ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Talita udah overtime 15 menit tapi masih setia buat nemenin teman-teman dan jawab-jawab pertanyaan di malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Talita, thank you juga teman-teman yang udah join di sini. Semoga teman-teman ketemu sama Kak Talita lagi nanti ya pas proses admisi. Oke, Kak Talita selamat istirahat. Semoga kita sampai ketemu lagi ya Kak Talita. Bye-bye Kak. Oke. Teman-teman jangan kemana-mana dulu ya karena hari Jumat kemarin kita kan nggak ada menti, jadi hari ini kita akan menti ya, bonus lah buat teman-teman semua. Pokoknya hari ini kita akan war menti lagi, jadi buat teman-teman boleh disiapin internetnya yang kencang ya. Oke, aku siapin dulu mentinya, mungkin nanti Arfi boleh minta tolong untuk di-share ya linknya. Oke. Gimana? Udah pada siap? Oke? Menti siap? Oke. By the way, teman-teman, seperti biasa ya, aku nggak nunggu lama-lama, mungkin sekitar 10-15 detik ya, karena gede banget mukanya Amanda. Karena kalau misalnya terlalu lama belajar dari pengalaman batch-batch kemarin gitu ya, teman-teman, itu suka error. Jadi biar nggak lama-lama kita ini ya. Boleh Arfi minta tolong di-share ya linknya. Aku sudah menunggu players. Pokoknya begitu udah ada yang waiting, aku akan nunggu sekitar 10 detik aja ya. Setelah itu aku akan langsung mulai mentinya, oke? Oke, thank you Arfi. Linknya udah di-share sama Arfi. Oh, oke, udah masuk. Udah ada yang masuk nih. Oke, 10 detik ya, teman-teman. Ayo. Ada yang masih mau join? 5 detik lagi ya. 3, 2, 1. Udah? Udah ya guys, biar gak error ya. Aku mulai ya. Oke, berikut ini yang bukan termasuk bagian dari funnel keyword research adalah, anyway ini materinya materi hari Jumat kemarin ya. Oke, awareness, evaluation, purchase, atau consideration. Yang mana nih? Apakah masih pada ingat materi hari Jumat bareng Kak Intan kemarin? Time's up. Waduh, ternyata teman-teman sepertinya masuk ke weekend sudah pada lupa gitu ya. Jadi jawabannya adalah evaluation ya, teman-teman. Berikut ini yang bukan termasuk bagian dari funnel keyword research. Oke, kita lihat dulu ya leaderboard sementara. Oke, yang sementara top 3 kita ada Steven, Faye, sama Audi. Kita move ke pertanyaan kedua ya. Kok lama? Oh ya. Paid search juga dikenal dengan FB Ads, sosmed,
SEO atau SEM? Ayo, apakah ada yang salah lagi? Apakah banyak yang salah lagi di pertanyaan yang kedua? Oke, mantap. Pertanyaan kedua sudah mulai recover ya teman-teman. Ayo mulai di-refresh lagi, dibuka lagi catatannya kemarin. Jadi jawabannya adalah SEM. Kita lihat leaderboard kita. Top 3 kita sementara ada siapa nih? Oke, ada Alvin, Faye, sama GGG. Triple G. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kok lama ya? Oke, salah satu faktor penentu posisi iklan kita adalah main bid, quality control, quality score, atau middle bid. Yang mana guys? 3, 2, 1. Jawabannya adalah oke, banyak yang benar. Yes, nice teman-teman. Quality score. Kita lihat leaderboardnya. Oke, Alvin Kurniawan masih bertahan di posisi pertama. Yang kedua ada Nopal dan Triple G atau GGG. Ini sekarang kita ke pertanyaan keempat. Berikut yang tidak termasuk bagian dari intent-based keywords adalah transactional, informational, optional, atau navigational. Berikut yang tidak termasuk bagian dari intent-based keywords adalah... Apakah banyak yang benar lagi kali ini? Oke, walaupun masih banyak juga yang salah, nggak apa-apa, tapi masih lebih banyak yang optional yang benar ya jawabannya. Keren, kita lihat leaderboard. Alvin Kurniawan apakah masih bertahan di posisi pertama? Luar biasa Alvin Kurniawan, Audi, dan juga Nopal. Oke, ini pertanyaan terakhir ya kayaknya kalau nggak salah. Iya, betul. Pertanyaan terakhir. Proses untuk memilih kata kunci dan frasa yang tepat untuk ditargetkan adalah keyword selected, keyword copies, keyword structure, atau keyword research. Ayo. Time's up. Oke, mantap. Banyak yang benar, jawabannya adalah keyword research. Kita lihat ya pemenang Menti malam hari ini, siapakah dia? Jadi top 3 kita ya malam hari ini ada drum, nggak ada ini sih, nggak ada background drum. Manual aja lah ya. Oke, congrats Alvin, Audi, dan GGG ya. Triple G yang ketiga. Oke, buat Alvin, Audi, sama Triple G boleh screenshot leaderboardnya. Teman-teman ada di posisi berapa. Terus udah gitu chat Amanda from Revoy di Discord ya buat Alvin, Audi, sama si Triple G. Aku nggak tahu namanya siapa, GGG, Triple G. Kalian bertiga boleh chat aku, Amanda from Revoy di Discord, sertakan nama lengkap, alamat lengkap, sama nomor telepon ya. Sekali lagi congrats untuk Alvin, Audi, sama Triple G. Jangan lupa untuk kirim screenshotnya. Chat Amanda from Revoy di Discord, sertakan nama lengkap, alamat lengkap, sama nomor telepon untuk kita kirimkan hadiahnya. Oke? Buat yang belum menang nggak apa-apa, siapa tahu di batch depan ada yang mau ikut mini course lagi, boleh kita war menti lagi nanti ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih semua yang udah join sesi hari ini. Teman-teman keren banget, by the way. Ini sebenarnya di minggu kedua, kita udah overtime hampir setengah jam, tapi teman-teman masih pada stay, keren banget. Thank you so much teman-teman yang udah stay. Sekali lagi, besok kita ada alumni sharing session bareng Kak Intan dan Kak Juno. Jadi kita ketemu lagi sama Kak Juno dan Kak Intan. Jadi teman-teman besok kita akan seru-seruan bareng. Besok itu akan via Zoom. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum nggak kebagian di Zoom, boleh kok nonton di YouTube. Nanti kita akan stream di YouTube juga gitu. Sekali lagi thank you so much teman-teman yang udah join. Thank you Kak Bergas, thank you Kak Talita, thank you Arfi, thank you Mimin, dan thank you teman-teman semua. Selamat istirahat. Kita ketemu lagi di sesi besok ya guys. Oke, jangan lupa absen setelah ini, bisa ditunggu 1-2 menit setelah aku menutup sesi. Oke? Bye-bye teman-teman semua, selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu besok.